Oke, baik. Selamat malam semuanya, sahabat AWM Star Life ya, Star Pro Academy ya. Senang sekali jumpa dengan Anda semua pada malam hari yang spesial ini ya. Saya Lee Jun Sang, panggil Jun saja, dan pada malam hari yang spesial, teman-teman sekalian, sekarang semua beruntung ya, karena malam hari ini kita sama-sama belajar ya. Jadi sama-sama belajar maksud saya. Jadi bukan saya mengajarkan kepada Anda sebenarnya. Karena di Zoom ini tentu saja ada para leader-leader yang hebat-hebat ya kan. Dan tentu saja saya juga belajar dan tentu saja saya ingin sekali kita sebenarnya diskusi dua arah pada sesi basic training pada malam hari ini ya. Oke, teman-teman sekalian, tentu saja harapan saya Anda semua yang mengikuti basic training sesi yang ketiga ini, tentu saja Anda sudah mendengarkan basic training sesi satu dan sesi 2 ya, agar nyambung pembicaraannya ya. Karena kalau Anda belum ikuti yang sesi satu dan sesi 2, mungkin nanti agak ketinggalan gitu ya. Karena saya akan langsung masuk pada materi daripada yang sesi ketiga ya, teman-teman sekalian ya. Oke, rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini tentu saja seperti tema kita adalah kita bicara mengenai yang namanya basic training sesi yang ketiga, yaitu mengenai 7 kebiasaan sukses ya. Nah, teman-teman sekalian ya, tentu saja yang saya selalu sampaikan bahwa ternyata ya saya juga belajar banyak selama ini, ternyata orang sukses itu semuanya tidak ada yang tiba-tiba sukses, teman-teman. Ya, jadi semua orang sukses di muka bumi ini, ya di bisnis apapun, di AWM dan sebagainya, itu adalah merupakan akumulasi daripada proses, kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan, ya. Nah, bisa saja kebiasaan-kebiasaan tersebut memang sudah dilakukan di bisnis sebelumnya dan dilanjutkan di AWM Star Life ya. Sehingga mereka mungkin ada beberapa leader yang ada di AWM Star Life ketika mengawali join di AWM Star Life, ibaratnya larinya itu bukan dari lari 0 km per jam ya, tapi larinya itu sudah mulai dari 50 km per jam, ya 70 km per jam berlari ya. Nah, tapi beberapa rekan-rekan mungkin yang memang belum berproses dalam bisnis seperti ini, bisa saja ketika Anda mungkin baru memulai join bergabung di AWM Star Life, Anda memulai berlari dari 0 kilometer misalnya. Ya, nah, tapi tidak ada masalah. Ya, kenapa saya bilang tidak ada masalah? Karena saya yakin dan percaya Anda setuju dengan saya bahwa untuk mencapai kesuksesan, tolak ukur sukses itu setiap orang beda-beda. Ya, jadi kita tidak bisa menjadikan orang lain sebagai tolak ukur diri kita untuk mencapai sukses. Karena kemenangan setiap orang itu berbeda-beda, teman-teman sekalian ya. Ada orang yang memang pingin punya kemenangan misalnya ya, kemenangannya adalah misalnya pingin punya mobil. Nah, tapi ada di sisi yang lain ada orang yang mungkin kemenangannya pingin punya rumah gitu kan. Atau ada orang lain yang kemenangannya mungkin ingin mengajak keluarganya umroh misalnya. Atau ada yang mungkin ingin punya kemenangannya bebas dari hutang, mungkin kemenangan bagi dia gitu kan. Atau mungkin ada beberapa yang mungkin punya kemenangan-kemenangan yang lain ya. Dan sekali lagi saya ingin sampaikan kepada Anda semua bahwa tidak ada istilah sukses yang terlambat dan tidak ada yang istilah sukses terlalu cepat. Ya, itu prinsip yang kita sama-sama pahami dulu teman-teman sekalian ya. Jadi berapapun usia Anda hari ini ya, apakah Anda mungkin sudah di atas 50 tahun atau di bawah 50 tahun atau mungkin ada yang di bawah 30 tahun ya. Sekali lagi, tidak ada sukses terlalu cepat dan tidak ada sukses yang terlalu lama. Semua orang memiliki waktunya masing-masing ya. Nah, oleh sebab itu kita bertempur dengan diri kita masing-masing, dengan kemenangan kita masing-masing, dan impian kita masing-masing. Ya. Nah, teman-teman sekalian, malam hari ini tentu saja di tema kita yaitu 7 kebiasaan sukses. Ini adalah sebuah pola yang selalu dilakukan oleh mereka para orang sukses. Ya. Dan orang-orang sukses tentu saja mereka melakukan kebiasaan ini yang diulang terus-menerus. Ya kan? Dan kebiasaan-kebiasaan sukses ini akhirnya menjadi satu kebiasaan dan akhirnya mereka terbiasa karena itu. Ya. Dan karena terbiasa melakukannya, akhirnya segala sesuatu menjadi lebih mudah dibandingkan mereka yang belum terbiasa. Karena sekali lagi tidak ada sukses yang tiba-tiba Anda sukses gitu ya. Kecuali ya tiba-tiba Anda dapat lotre gitu ya, atau tiba-tiba Anda lahir dari anak orang kaya gitu ya, atau tiba-tiba dapat pasangan kaya ya mendadak kaya, nah itu beda cerita ya. Tapi kita bicara hari ini adalah bagaimana bahwa sukses itu perlu proses, ya sukses itu tidak ada yang instan dan sukses dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan dan sukses itu adalah akumulasi dari kegagalan-kegagalan yang mungkin pernah Anda alami ya. Jadi teman-teman sekalian, saya akan mulai materinya pada malam hari ini ya. Saya sharingkan dulu agar kita refresh lagi mengenai materi yang lalu di basic training sesi satu dan juga sesi yang kedua ya. Oke, saya harapkan teman-teman sekalian nanti Anda sudah memegang yang namanya buku pintar Star Pro Academy ya. Jadi di dalam buku pintar ini detail di sana di dalamnya lengkap semuanya ya.
Dan saya ingatkan Anda, saya nggak mau panjang lebar, ya, bahwa sistem kita di Star Pro Academy itu disebut dengan Elite Pro System, teman-teman sekalian, ya. Nah, di mana Elite Pro System itu adalah Anda yang mengikuti sistem yang ada di Star Pro Academy, ya. Jadi dari sekian banyak mitra Anda, ya, atau sekian banyak mitra AWM, itu tidak semua akan mengikuti Elite Pro System. Dan tentu saja kalau mereka belum mengikuti Elite Pro System, mereka tidak disebut sebagai Pro Leader. Pro Leader adalah mereka yang melakukan yang namanya Elite Pro System, ya. Oke, teman-teman sekalian, saya reminder lagi bahwa dalam Elite Pro System itu ada 3 poin penting. Ibaratnya sebuah rumah, Anda bangun pondasi, bangun tiang, dan bangun atapnya. Nah, ketika rumah Anda jadi, Anda tinggal di dalamnya dan Anda menikmati kesuksesan, ya. Dan hal pertama yang kita bangun bersama adalah 5 langkah sukses. Ya, kemarin kita sudah belajar banyak di sesi basic training sesi yang pertama, bagaimana 5 langkah sukses itu. Ya, itu adalah pondasinya. Dan kemarin saya juga sempat bahas mengenai intermediate training, mengenai bagaimana Anda para leader itu mendiagnosa sebenarnya masalah di jaringan mitra Anda itu apa saja sih. Nah, semua masalah itu selalu berkenaan dengan hal-hal ini. Ada 3 poin ini. Yang kemarin kita sudah bahas adalah masalah di 5 langkah sukses, ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah 3 prinsip dasar, itu tiangnya, teman-teman, ya. Dan yang ketiga sebagai atapnya itu adalah 7 kebiasaan sukses, ya. Oke, sorry, saya tadi udah rekam belum ya? Oke, udah ya, udah rekam ya. Hampir lupa tadi. Lanjut ya. Nah, jadi 7 kebiasaan sukses itu adalah atapnya, teman-teman sekalian. Jadi atapnya yang melindungi segala impian kita, melindungi rumah Anda dari panas, hujan, dan sebagainya, sehingga Anda masih tetap nyaman berada dalam rumah Anda, ya. Oke, malam hari ini kita akan bahas mengenai 7 kebiasaan sukses, ya. Jadi secara prinsip, ya, secara sederhana, 7 kebiasaan sukses itu adalah sebuah kebiasaan-kebiasaan, ya. Dan kita akan bahas satu persatu, dan saya agak detail malam hari ini. Jadi Anda boleh siapkan kopi, ya, atau minuman di pinggir di sebelah perangkat Anda, ya, agar kita bisa ngobrol santai enak, ya, mengenai 7 kebiasaan sukses, ya. Dan 7 kebiasaan sukses ini saya akan kupas satu persatu nanti. Ya, yang pertama adalah saya rangkum dulu, ya, memiliki goal setting, ya kan, kemudian memiliki bank nama, ya, dan bertambah terus bank namanya setiap bulan, ada 10 bank nama, ya. Kemudian yang kedua, kebiasaan yang kedua adalah cerita dan follow up 2 orang setiap hari, ya kan. Nah, nanti saya akan sampaikan kepada Anda kenapa Anda harus lakukan ini dan bagaimana mengontrolnya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan update status, ya, di sosial media Anda. Dan yang keempat adalah mendengarkan atau menonton audio atau video edukasi satu judul setiap harinya. Dan yang kelima adalah kenapa Anda harus memakai 2 produk setiap bulan dan melayani 10 pelanggan setiap bulan. Kemudian yang keenam adalah mengapa Anda harus hadir di setiap pertemuan, baik online maupun offline, yang diadakan oleh Star Pro Academy. Dan yang ketujuh adalah bagaimana yang namanya menjadi good team player, teman-teman sekalian. Ya, oke, saya akan bahas satu persatu, teman-teman sekalian, ya. Kita santai saja malam hari ini mengenai 7 kebiasaan sukses, ya. Oke, semua sebenarnya sudah ada di buku Pintar Elite Pro Academy, ya, Star Pro Academy, ya. Oke, teman-teman sekalian, yang pertama adalah dari 7 kebiasaan sukses yang pertama, yang paling penting adalah goal setting. Goal setting itu adalah buku impian sebenarnya, teman-teman sekalian, ya. Buku impian artinya apa yang Anda inginkan dalam hidup, gitu ya. Nah, buku impian itu berkenaan dengan beberapa hal. Saya mau perlihatkan teman-teman sekalian, ada form-formnya, ya. Dan kenapa ini Anda harus punya, ya, di rumah masing-masing, Anda harus tuliskan dan harus digambarkan, ya, digambarkan yang menjadi impian-impian Anda, ya. Oke, yang pertama goal setting. Ya, jadi ini adalah kebiasaan orang sukses pertama. Di mana-mana teman-teman sekalian, orang sukses itu ternyata mereka itu rahasianya, ini saya mau kasih tahu ya, ini berdasarkan penelitian di Harvard University. Jadi Harvard University itu pernah meneliti, mahasiswa mereka itu diteliti, ya, selama puluhan tahun diteliti, ya kan, selama puluhan tahun diteliti terhadap sekitar hampir 700 mahasiswa-mahasiswi mereka tuh diteliti, ya. Diteliti perjalanan hidup mereka sampai lulus, sampai kemudian berkarir, membina rumah tangga dan seterusnya, ya. Nah, ternyata ditemukan satu hal yang luar biasa, teman-teman sekalian, ya. Ternyata dari lulusan Harvard, ternyata hanya 5% yang betul-betul bisa meraih impian mereka. Ya, 5%. Ya, 5% yang bisa meraih sekitar
60% impian mereka. 5% aja yang berhasil meraih 60% keinginan mereka. Dan hanya sekitar 3% saja yang berhasil meraih sekitar 80% impian mereka. Ya, tolong perhatikan baik-baik ya. Jadi dari hasil penelitian tadi, dari 700 mahasiswa-mahasiswi selama puluhan tahun, dari selama perjalanan hidup mereka itu diteliti. Sejak lulus dari Harvard diteliti. Ternyata hanya 5% yang mencapai 60% impian mereka dalam hidup, dan hanya sekitar 3% yang mencapai 80% impian mereka dalam hidup. Ya, nah ternyata sebagian besar itu tidak berhasil mencapai impian mereka dalam hidup. Ya, nah ternyata setelah dicari tahu apa yang mereka lakukan, ditemukanlah satu clue, satu kesamaan di antara mereka, bahwa ternyata yang 5% itu rata-rata mereka itu menuliskan apa yang menjadi keinginan mereka. Ditulis teman-teman sekalian. Keinginan mereka tuh ditulis. Entah ada yang di diary, ada di dalam sebuah album dan sebagainya. Ya, yang 5% itu yang bisa berhasil meraih 60% impian mereka itu menuliskan impian mereka. Dan ternyata mereka berhasil meraih 60% impian mereka. Tidak 100% memang, hanya 60% bisa diraih. Ya. Kemudian yang 3% itu ternyata mereka menulis dan menggambarkan apa yang jadi impian mereka. Dan mereka bisa berhasil meraih sekitar 80% impian mereka, teman-teman sekalian. Ya, nah dari cerita ini, teman-teman sekalian, yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah begini. Ternyata ya orang-orang yang berhasil meraih impian mereka adalah mereka yang tentu saja minimal menulis apa yang menjadi keinginan mereka. Ya, menulis, dan bahkan yang lebih banyak tingkat pencapaiannya adalah mereka yang menulis dan menggambarkan atau memvisualisasikan. Ya, nah, jadi teman-teman sekalian, ternyata banyak sekali di antara kita itu yang tidak melakukan hal ini. Ya, dan terus terang memang pelajaran seperti ini tidak ada di sekolah, ya kan? Karena sekolah kita hanya mengajarkan kita tidak berbuat kesalahan. Ya, sekolah tidak mengajarkan kita untuk bermimpi yang besar. Sekolah mengajarkan kita untuk menjadi pekerja kuadran kiri. Sekolah tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi orang yang ada di kuadran kanan. Dan Anda di sekolah kita yang ada hari ini, itu diharamkan untuk berbuat kesalahan. Jadi Anda harus benar 100%. Itu sekolah kita hari ini. Ya. Sementara dalam dunia bisnis tidak bisa seperti itu. Dalam dunia usaha, dalam dunia investasi tidak bisa seperti itu. Anda tidak bisa benar 100%. Anda pasti harus melakukan kesalahan-kesalahan untuk Anda bisa berbuat lebih baik, mendapatkan pengalaman yang lebih oke, sehingga Anda bisa mendapatkan keputusan terbaik dari pengalaman buruk yang pernah Anda alami, teman-teman sekalian. Ya, nah oleh sebab itu teman-teman sekalian, hari ini pada sesi training kita yang namanya basic training sesi yang ketiga adalah tentu saja ya kita belajar dari orang-orang sukses bahwa ternyata orang-orang sukses yang berhasil meraih 60% bahkan 80% impian mereka itu mereka menulis dan menggambarkan apa yang menjadi keinginan mereka. Nah, pertanyaan penting ya teman-teman sekalian, apakah Anda hari ini pernahkah menuliskan impian Anda? Pernahkah Anda menggambarkan apa yang menjadi keinginan Anda? Ya. Nah, teman-teman sekalian, ternyata apa pentingnya menulis dan menggambarkan? Ternyata ada satu penelitian lagi ya, dan penelitian ini dilakukan oleh para penulis buku The Law of Attraction ya, dan saya yakin teman-teman sudah paham bahwa ternyata mereka yang menuliskan dan menggambarkan impian mereka itu ternyata mereka akan lebih fokus pada impian mereka itu, dan mereka akan melupakan hal-hal lain. Dan ketika mereka mengalami sesuatu yang buruk karena mereka sudah menulis bahkan memvisualisasikan, mereka akan kembali lagi pada impian tersebut. Dan secara otomatis otak mereka itu akan mengirimkan sinyal atau getaran ke alam semesta. Dan kita tahu bersama bahwa alam semesta punya berbagai cara untuk membantu kita. Ya, alam semesta memiliki berbagai macam cara untuk membantu kita. Dan sayangnya alam semesta kita itu memang hanya bisa diajak berkomunikasi dengan getaran otak. Anda tidak bisa teriak-teriak mengatakan impian Anda karena alam semesta tidak akan mendengarkannya. Ya, nah saya yakin beberapa dari Anda juga sepaham dengan saya bahwa kata-kata alam semesta yang dimaksud ini adalah pencipta kita, ya, orang yang ada Tuhan yang menciptakan kita, yang Anda percaya ada dalam hati Anda masing-masing. Nah, tentu saja dalam ilmu atau teori the law of attraction, Anda tidak bisa mengatakan, meneriakkan apa yang jadi keinginan Anda karena alam semesta atau Tuhan kita tidak mendengarkan teriakan. Ya, alam semesta atau Tuhan kita mendengarkan getaran. Ya, nah makanya kenapa ketika Anda menuliskan, Anda menggambarkan, Anda itu sedang menuliskan sesuatu, mengimani sesuatu dengan getaran alam bawah sadar.
Dan getaran alam bawah sadar itu apabila dibawa dengan perasaan, itu nyampe sinyalnya ke atas, ke alam semesta, ke Tuhan kita. Ya, nah dengan nyampe ke atas sinyalnya, maka otomatis ya alam semesta itu akan membantu kita dengan berbagai macam cara yang tentu saja tidak pernah kita bisa pikirkan dengan logika. Ya, dan tentu saja saya yakin beberapa dari Anda itu saya yakin pernah punya pengalaman, apalagi Anda yang sudah memiliki pengalaman hidup dengan perjalanan selama ini. Saya yakin Anda juga mungkin sama seperti saya, pernah mengalami satu hal-hal mukjizat katanya. Ya, mukjizat yang kadang-kadang secara logis kita itu tidak pernah pikirkan, tapi terjadi. Ya kan? Terjadi, hal itu bisa terjadi karena kekuatan daripada getaran otak, ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, tentu saja banyak dari mitra-mitra kita itu mungkin ya belum memiliki satu kemampuan untuk memiliki getaran otak yang selalu positif setiap hari, getaran perasaan yang selalu positif setiap hari. Kenapa? Karena di sekitar kita banyak sekali hal negatif yang selalu muncul dan mempengaruhi perasaan kita. Ya contoh misalnya ketika kita ditolak, dihianati, ditipu, ya kan? Dan kita mengalami banyak hal, itu biasanya kita jadi negatif gitu. Nah, sehingga akhirnya getaran perasaan kita tuh jadi menjauh dari impian-impian kita. Akhirnya kita tuh jadi lupa gitu loh sama impian-impian kita. Nah, tapi beda dengan mereka yang menuliskan dan menggambarkan. Ketika mereka mengalami hal-hal buruk, ya jadi mereka juga mengalami hal buruk, bukan berarti mereka tidak mengalami hal buruk. Jadi ketika mereka mengalami hal-hal buruk, nah, karena mereka sudah menulis dan bahkan sudah menggambarkan, ya ketika mereka melihat lagi tulisannya, ketika mereka melihat lagi visualisasinya, mereka akan kembali lagi perasaannya kepada impian tersebut. Sehingga secara tidak disadari, ya getarannya tetap akan kirim sinyal terus ke alam semesta. Ya, nah sehingga satu saat akhirnya tercapailah impian-impian tersebut ya dengan berbagai macam cara. Ya, nah Anda tadi sudah dengar ya bahwa ternyata mahasiswa Harvard yang menulis dan menggambarkan saja, yang 3% jumlahnya yang menulis dan menggambarkan, itu ternyata hanya bisa berhasil meraih 80% impiannya. 80% impiannya teman-teman sekalian. Mereka tidak berhasil meraih 100% impiannya. Ya, nah apalagi kalau Anda yang tidak menuliskan dan tidak menggambarkan, Anda bisa bayangkan ya betapa kecil kemungkinan Anda mendapatkan impian kalau Anda tidak menuliskan dan tidak menggambarkan. Ya, nah jadi itu tadi kata kuncinya teman-teman sekalian. Ya, makanya kenapa di sesi yang pertama adalah kita meniru kebiasaan mereka yang sukses, yaitu mereka menuliskan ya dan menggambarkan apa yang menjadi keinginan mereka. Ya, tujuannya apa? Agar otak perasaan kita tercapai sinyalnya itu ke alam semesta, ya. Oke. Nah, ada beberapa tabel yang saya minta nanti Anda itu harus buat teman-teman sekalian. Nanti saya akan kirimkan tabel ini kepada Anda yang mendaftar, ya. Tabel daripada 7 langkah sukses. Tabel pertama adalah impian atau goal setting jangka panjang, ya. Saya yakin teman-teman sekalian, kalau Anda hari ini saya kasih waktu misalnya, ya, dan ini kita sudah lakukan di basic training sebenarnya. Kalau Anda saya kasih waktu, misalnya 1 jam, tolong tuliskan semua keinginan Anda tanpa mikir. Anda bisa tuliskan apapun yang jadi keinginan Anda. Pasti banyak sekali teman-teman sekalian yang mungkin Anda inginkan dalam hidup ini. Ya, Anda ingin ini, Anda ingin itu, Anda ingin ini, itu dan sebagainya. Ya, Anda pasti akan tulis panjang sekali impian-impiannya, ya. Nah, tapi tentu saja kita ingin Anda itu prioritas. Dari semua impian itu Anda bisa prioritaskan 3 lah yang terpenting dalam jangka waktu 2 sampai 3 tahun ke depan. Nah, setelah tercapai, Anda tulis lagi, bikin lagi teman-teman sekalian. Nah, itu cara kerjanya. Jadi artinya tidak ada orang itu tiba-tiba sukses itu tidak ada begitu. Jadi orang sukses itu mereka mencapai impian itu step by step, sedikit demi sedikit. Ya, tidak bisa langsung tiba-tiba kaya begitu, nggak bisa. Atau sukses tiba-tiba itu nggak bisa. Ya. Nah, jadi tabel yang pertama ini adalah nanti teman-teman lakukan di rumah ya. Saya tidak role play malam hari ini karena role play-nya sebenarnya sudah ada di basic training sesi yang pertama. Ya, jangka panjang 2-3 tahun. Apa nama impian Anda? Anda harus tahu berapa harga impian Anda. Maksudnya Anda butuh uang berapa sih untuk mencapai impian tadi? Ya kan? Ya, memang segalanya kan di dunia ini masih butuh uang, teman-teman sekalian. Jadi apapun impian Anda hari ini, walaupun impian itu sifatnya rohani atau sifatnya abstrak, Anda harus punya harganya. Ya, karena contoh ya, banyak orang yang impiannya nggak jelas. Contoh begini, saya ingin membahagiakan orang tua. Nah, membahagiakan orang tua itu apa maksudnya? Nggak jelas. Apakah membagian orang tua itu bagaimana? Itu kan harus jelas. Apakah beliin rumah, apakah beliin mobil atau apa gitu. Nah, itu harus jelas impian ya. Jadi impian itu harus ini teman-teman sekalian, smart. Smart harus jelas ya, smart namanya. Jadi S M
S-M-A-R-T. Smart ini spesifik. Ya, ini spesifik. Spesifik, kemudian M ini measurement, terukur. Kemudian A ini achievable, ya, achievable. Achievable, kemudian R ini reasonable. Reasonable, kemudian ini timeline. Ya. Jadi S itu adalah spesifik. Jadi impian itu harus spesifik, teman-teman sekalian. Nggak bisa ngambang. Contoh yang saya bilang ngambang tadi. Impian saya ingin membahagiakan orang tua. Nggak bisa begitu, teman-teman sekalian. Jadi kalau Anda mau membahagiakan orang tua, Anda harus spesifik. Bagian orang tuanya itu maksudnya gimana, Pak? Apakah beliin mobil? Apakah naik haji kan? Atau beliin rumah? Atau beliin emas? Atau apa? Nah, itu harus spesifik. Ya, kalau misalnya saya pingin mobil. Mobilnya mobil apa, Pak, Bu? Ya, jadi mobilnya ditulis. Mobil apa? Dan warnanya bila perlu. Karena apa? Karena semakin jelas katanya impian Anda, itu Anda akan makin lebih cepat tercapai pada impian Anda. Jadi jangan ngambang. Karena sekali lagi, kalau Anda makin jelas, alam semesta itu juga akan makin mempercepat Anda mencapainya. Ya, itu namanya spesifik, teman-teman. Ya, jadi harus spesifik. Nah, kemudian measurement. Measurement itu terukur, teman-teman sekalian. Artinya ada tolak ukurnya. Contohnya begini, kalau Anda misalnya ingin punya mobil, berarti tolak ukurnya ya mobil itu sudah ada di garasi rumah Anda, kan begitu. Ya kan? Nah, kemudian achievable. Achievable itu bisa diraih. Ya, artinya mungkin untuk diraih gitu loh. Ya kan? Jadi jangan mimpi yang aneh-aneh. Misalnya saya ingin punya Lamborghini berlapis emas misalnya. Nah, itu kan sesuatu yang tidak mungkin gitu. Ya. Nah, jadi harus achievable. Jadi mungkin untuk diraih ya. Nah, yang keempat adalah reasonable. Reasonable itu ada alasan yang kuat, teman-teman sekalian. Jadi yang namanya impian atau goal setting, teman-teman, itu Anda nulis saja Anda gemeteran. Anda mungkin terharu kalau Anda nulis. Anda gambar aja itu mungkin Anda terharu, teman-teman sekalian. Karena Anda punya alasan yang kuat. Ya, jadi jangan sampai impian Anda itu nggak ada alasannya. Jadi maksudnya begini. Contoh ya, kalau Anda misalnya, saya ingin punya Ferrari. Misalnya nih, Anda ingin punya Ferrari misalnya. Ya, Anda bilang Anda ingin punya Ferrari warna merah. Nah, ketika ditanya alasannya apa harus Ferrari? Ya Anda bilang, ya nggak ada sih, biar keren aja. Nah, bagaimana kalau seandainya tiba-tiba Anda punya uang, ternyata Anda nggak beli Ferrari? Misalnya ternyata Anda beli misalnya eh, contohnya misalnya sedan apa gitu, yang bukan Ferrari misalnya. Misalnya Anda beli Mercy misalnya. Kalau Ferrari kan sekitar 10 M kan. Nah, Mercy misalnya angka 1-2 M kan dapat gitu kan. Jadi misalnya Anda sudah punya uang 1-2 M, ternyata Anda milih beli Mercy. Nah, berarti Ferrari itu bukan impian Anda yang benar gitu. Jadi nggak kuat alasannya. Nah, Anda harus cari alasan yang kuat dalam sebuah impian. Kenapa? Karena kalau alasan Anda kuat, Anda itu nggak akan bisa berhenti, teman-teman sekalian. Ya, dengan impian tadi. Ya, contoh misalnya, kalau Anda misalnya eh, ingin membagian orang tua misalnya. Ya, Anda lihat orang tua Anda misalnya sudah usianya udah 70-an tahun misalnya. Nah, Anda tuh harus segera misalnya pingin sekali menaik hajikan orang tua misalnya. Kenapa? Karena Anda lihat usianya sudah tua. Nanti kalau ketuaan, nanti kasihan kalau naik pesawat mungkin terlalu lama duduk nggak bisa, nanti di sana juga bahaya kalau terlalu tua usianya. Jadi Anda kejar misalnya, sebelum usia orang tua saya 75 tahun misalnya, Anda harus punya target misalnya, saya harus naik hajikan orang tua saya. Nah, itu reasonable gitu loh teman-teman sekalian. Ya, saya ada dulu tim ya teman-teman sekalian. Pada saat saya membangun bisnis ya, dia punya impian itu pingin beli mobil. Kenapa? Karena dia punya anak itu 3 teman-teman. Ya, jadi saya lihat kasihan kalau dia jalan-jalan dengan anaknya 3 orang, itu harus naik motor. Naik motor tuh digonceng bertiga. Anda bayangin aja sama istri sama anak. Jadi dalam satu motor tuh berlima kalau kemana-mana. Nah, yang luar biasa nggak enaknya pas lagi kehujanan, kasihan banget gitu ya. Dan teman saya ini itu akhirnya betul-betul bertekad bahwa saya harus punya mobil, Pak. Kenapa? Karena anak-anak saya harus punya mobil memang. Karena nggak bisa kami hidup dengan apa namanya, dengan motor gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman sekalian ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah timeline. Nah, timeline itu adalah waktu. Jadi waktu pencapaian. Jadi Anda harus punya waktu pencapaian. Nah, itu adalah smart teman-teman sekalian ya. Nah, oleh sebab itu Anda harus lihat bahwa di sini Anda tuliskan apa nama impian Anda, harga impian Anda berapa, dan alasan kuatnya apa. Itu yang jangka panjang 2-3 tahun. Kemudian yang jangka pendek 1 tahun. Nah, jangka pendek 1 tahun ini penting juga. Ya, tadi kan jangka panjang 2-3 tahun. Anda tuliskan yang jangka pendek. Jadi 1 tahun ini apa yang Anda inginkan dalam 1 tahun.
pertama Anda ada dalam bisnis ini. Anda tuliskan dan alasannya apa. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita kembali ke Vital Sign yang namanya Elite Pro System. Ya. Nah, teman-teman kan sudah tahu bahwa di Elite Pro System, ya di Vital Sign di AWM itu jelas bahwa Anda itu kalau program kerja kita itu kan begini kan. Ya. Pertama adalah kalau kita bicara program kerja kita, bulan pertama itu kan harusnya Anda sudah rekrut 5 pro kan. Kalau Anda sudah jadi pro, Anda rekrut 5 pro. Bulan kedua, kalau Anda duplikasikan, seharusnya Anda sudah jadi ruby. Bulan ketiga harusnya Anda sudah jadi sapphire, sudah jadi emerald, bulan keempat, bulan kelima udah jadi diamond, dan bulan keenam menjadi black diamond. Nah, Anda tulis targetnya. Anda mau rekrut 5 pro yang menjadi pondasi itu bulan apa? Nah, Anda tulis di situ. Ya, jumlah pro-nya. Dan Anda lihat di kolom satunya lagi ada realisasinya bagaimana. Nah, ini berkenaan dengan vital sign atau peta kerja Anda. Agar Anda itu tahu, teman-teman sekalian, bahwa Anda ini sedang membangun bisnis dengan lambat atau cepat gitu loh. Nah, tapi yang jelas kalau tolak ukur kita adalah 6 bulan Anda capai black diamond. Ya, nah kalau ada meleset-melesetnya, oke lah 1 tahun. Tapi Anda bisa lihat di sini. Anda harus buat targetnya. Kapan Anda mencapai ruby, kapan Anda mencapai sapphire, kapan Anda mencapai emerald, diamond, dan black diamond. Ya, harus dituliskan teman-teman sekalian. Ya, dan ajak tim Anda untuk menuliskannya juga nanti. Ya, kenapa? Karena agar mereka terbiasa dengan menargetkan sesuatu. Ya, karena terus terang teman-teman sekalian, banyak mitra-mitra kita atau banyak sekali anak-anak muda di Indonesia itu memang belum terbiasa dengan satu target. Nah, oleh sebab itu adalah di Elite Pro System kita ajak mereka untuk memikirkan satu target tertentu. Ya, nah apakah target itu harus tercapai semua sesuai dengan waktunya? Ya tentu saja tidak. Tapi minimal kalau meleset tuh nggak jauh gitu. Ya, makanya itu tuh ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah ya di lembar goal setting, Anda diminta untuk menuliskan atau menargetkan siapa 5 pro leader yang ada di jaringan Anda. Tidak harus langsung yang Anda rekrut, boleh kedalaman. Jadi Anda tuliskan target siapa 5 orang pro leader yang jadi tanggung jawab Anda untuk mencapai peringkat mereka. Ya, jadi Anda tulis namanya. Nah, setiap orang itu hanya fokus pada 5 aja. Ya, teman-teman perhatikan baik-baik. Kita kan binari, kanan kiri ya. Sebenarnya teman-teman sekalian, Anda itu kan sebenarnya cuma butuh 2 saja kan. Satu kiri jalan, kanan jalan, selesai. Tugas Anda selesai sebenarnya. Ya kan? Namun kalau Anda hanya berpegang sama 2 orang, ya, bisa saja 2 orang ini tiba-tiba salah satu atau salah 2 muntaber, Anda selesai. Nah, oleh sebab itu kenapa kami minta Anda itu bangun pondasi 5 orang. Kenapa? Untuk menjaga. Kalau tiba-tiba ada 1-2 orang misalnya KO, mundur tanpa berita, hipertensi, hilang pergi tanpa permisi, Anda masih punya cadangan yang lain gitu maksudnya. Ya, ini kita bicara hukum Pareto. Nah, oleh sebab itu makanya teman-teman sekalian, Anda silahkan fokus masing-masing kepada 5 orang yang akan Anda bantu. Hanya 5 orang aja. Ya, boleh 3 di kiri, 2 di kanan, atau sebaliknya silahkan. Pokoknya 3 di 2 kaki yang berbeda. 3-2, 3-2. Nah, Anda tulis namanya. Ya, dan Anda ajak mereka bekerja sama. Ya, jadi Anda hari ini, Anda silakan datangi para mitra Anda, ya, yang mungkin sudah bergabung dengan Anda sampaikan bahwa Anda betul-betul ingin serius bangun bisnis ini untuk sukses. Nah, Anda bilang bahwa saya ingin membantu 5 orang under saya untuk betul-betul mencapai impiannya. Apakah kamu mau menjadi salah satunya? Kita bekerja bersama. Nah, tawarannya seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, tentu saja kalau sudah seperti itu, berarti Anda kan sudah bangun komitmen sama mereka. Berarti Anda betul-betul ajak mereka untuk sukses bareng gitu. Ya, nah ini goal setting untuk pro leader teman-teman sekalian ya. Nah, jadi sekali lagi di AWM Star Life kita kaitkan di AWM Star Life. Tentu saja inilah yang namanya goal setting yang harus Anda lakukan terus-menerus ya, dan Anda harus buat terus-menerus ya. Satu contoh kayak tadi, Anda sudah capai impian A, Anda bikin lagi impian baru. Jadi bertahap, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi dan seterusnya ya. Nah, ini kebiasaan yang pertama teman-teman sekalian, yaitu mereka yang mencapai sukses itu tentu saja mereka selalu menuliskan ya, bahkan menggambarkan dan memvisualisasikan apa yang mereka inginkan ya, dan alam semesta akan membantunya. Dengan senang hati dibantu Anda dengan alam semesta ya. Nah, kalau Anda tidak pernah menuliskannya dan tidak pernah menggambarkannya, alam semesta akan susah bantu teman-teman sekalian ya. Jadi akan lebih mudah alam semesta membantu Anda kalau Anda menuliskan dan menggambarkan
ya. Oke, ini kita sudah bicara yang pertama yaitu yang namanya goal setting, teman-teman sekalian ya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, di langkah yang pertama adalah bank nama. Oke. Bank nama, teman-teman sekalian, ini adalah kebiasaan yang kedua mereka yang sukses. Ya, kenapa bank nama? Bank nama itu adalah data nama, bukan data di handphone loh ya. Tapi bank nama yang betul-betul Anda buat dengan contoh seperti ini. Anda diminta untuk melakukan pencatatan calon-calon prospek Anda. Itu adalah bank nama. Jadi bank nama itu adalah calon-calon prospek. Siapa yang kira-kira orang yang tepat yang Anda prioritaskan untuk ketemu pertama kali atau perceritakan pertama kali bisnis ini. Nah, itulah yang namanya bank nama, teman-teman sekalian. Ya, dan bank nama ini itu Anda harus tambah terus-menerus. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kenalan dengan orang baru. Ya. Ya, atau dengan menambah bank nama, ya, nambah bank nama. Jadi di HP kita mungkin saja Anda punya kontak WhatsApp itu banyak sekali. Namun dari sekian banyak kontak WhatsApp, saya yakin tidak semua Anda kenal. Kalau Anda lihat mungkin Anda lupa ini siapa ya gitu kan. Jadi banyak orang yang mungkin Anda belum kenal. Nah, bagi Anda yang mungkin merasa belum kenal dengan kontak WhatsApp-nya, Anda silakan untuk mulai berkenalan dengan mereka. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah mulai take care, ambil perhatian, mulai tanya kabar, komentari statusnya dan sebagainya. Untuk apa? Untuk Anda masukkan dalam bank nama. Ya, untuk Anda pilah-pilah apakah mereka akan menjadi calon prospek Anda atau tidak. Ya, teman-teman sekalian, yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah tadi yang namanya goal setting itu adalah bahan bakar Anda dalam bisnis ini. Dan yang kedua adalah kita bicara mengenai bank nama atau data nama. Ya, dalam semua pemasaran di muka bumi ini, itu semua membutuhkan bank nama, teman-teman sekalian. Jadi kalau Anda pernah bekerja dalam sebuah bisnis pemasaran ya di secara profesional, Anda akan diminta bank nama, teman-teman sekalian. Contoh, saya pernah di bank, ya, saya pernah di bank di dunia pemasaran di perbankan mencari nasabah untuk deposito dan kredit. Ya, teman-teman tahu, setiap hari bos saya pagi-pagi pada saat kita briefing, dia minta mana bank namamu? Siapa yang akan kamu prospek hari ini? Ya, ditanya teman-teman sekalian. Ya, ditanya setiap hari loh. Ya, jadi hari pagi kumpul ditanya, mana bank namanya? Siapa yang kamu mau prospek hari ini? Kemudian sore pulang evaluasi. Siapa yang kamu temui hari ini? Bagaimana hasilnya dan seterusnya. Nah, itu dalam dunia pemasaran teman-teman sekalian. Jadi dalam dunia pemasaran profesional, dalam pemasaran apapun, itu pasti membutuhkan yang namanya bank nama, teman-teman sekalian. Kalau Anda tanya marketing di muka bumi ini semua pasti punya bank nama. Nggak mungkin cuma modal kontak di HP doang. Ya, kenapa? Karena bank nama mengarahkan kerja. Nah, kalau Anda betul-betul serius ingin sukses dalam bisnis ini, kebiasaan orang sukses di AWM adalah mereka menuliskan nama-namanya. Ya, saya kasih contoh ya teman-teman sekalian. Menuliskan nama-nama itu begini. Ya, jadi misalnya Anda bisa mulai tulis namanya. Misalnya namanya Budi. Ya, Anda tulis namanya Budi misalnya. Namanya Budi. Anda tulis di sini Budi gitu. Ini namanya Budi. Oke. Nah, kemudian di sini perhatikan baik-baik ada level. Level itu ada level 1, 2 dan 3. Ya. Level 1, 2, 3 saya sudah selalu sampaikan bahwa level ini menentukan derajat ya, status sosial, status ekonomi. Ya, jadi status sosial dan status ekonomi, teman-teman. Perhatikan baik-baik status sosial dan status ekonomi. Kalau level itu 1, ya, kalau levelnya 1 itu berarti dia di bawah Anda. Orang itu di bawah Anda. Kalau dia level 2 itu berarti sama dengan Anda. Tapi kalau dia level 3 itu berarti di atas Anda. Jadi status sosialnya, ekonominya di atas Anda. Ya. Nah, misalnya Anda ada namanya Pak Budi. Pak Budi misalnya levelnya 3, Anda tulis saja 3. Misalnya profesinya apa? Misalnya profesinya pengusaha apa deh. Ya, nah terus Anda tulis lagi namanya Ani dan sebagainya. Anda tulis semua. Nah, di awal teman-teman sekalian, disarankan Anda itu punya modal awal itu 25 bank nama. Dan cara menuliskan bank nama jangan divonis. Ya, maksudnya jangan divonis itu gini. Kadang-kadang kita itu tidak pernah berhasil bisa membuat bank nama karena Anda itu memvonis bank nama Anda. Misalnya begini, Anda mau bikin namanya Budi, Anda udah pikirin, Budi ini kan terlalu miskin, kayaknya nggak mungkin nih join dalam bisnis. Atau Anda pikir, oh Budi ini terlalu kaya, kayaknya kok nggak mungkin saya ajak bisnis ini ya, gitu loh. Jadi jangan seperti itu teman-teman sekalian. Kenapa saya bilang jangan seperti itu? Karena kita tidak pernah tahu datang dari mana yang namanya rezeki, teman-teman sekalian. Bisa saja dari orang yang biasa-biasa saja Anda bisa mendapatkan satu deal yang luar biasa. Ya, nah saya mau kasih tahu satu cerita teman-teman sekalian. Saya pernah
ya. Di perumahan saya dulu yang di Bali, itu saya pernah closing satu bisnis dengan angka yang cukup besar gara-gara tukang sayur yang selalu saya beli setiap hari yang lewat depan rumah, ya. Jadi tukang sayur ini selalu lewat depan rumah dan selalu beli gitu kan. Nah, dari tukang sayur ini ternyata ya, saya bisa kenal sama tetangga saya yang sebelah sana yang rumahnya gede, yang jauh lebih gede, yang orang kaya banget gitu ya. Nah, gara-gara tukang sayur dan akhirnya saya bisa deal satu bisnis dengan angka yang cukup besar gara-gara lewat tukang sayur. Gara-gara saya deketi si tukang sayur, ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi jangan salah teman-teman sekalian ya. Jadi pokoknya tuliskan saja. Nah, tapi teman-teman sekalian, dari sekian banyak bank nama ini nanti kan Anda akan tulis kan. Ada yang level 1, ya kan? Ada yang level apa namanya? Level 2, level 1, level 3, level 2, level 1 dan seterusnya. Ada tulis. Ya kan? Nah, teman-teman sekalian, ketika Anda kenalan dengan orang baru, Anda tambahkan lagi bank namanya. Jadi Anda harus punya bank nama ini cukup banyak. Anda tambahkan terus. Jadi setiap Anda kenalan dengan orang baru, Anda tambahin daftarnya. Kenapa harus ditambahin, teman-teman? Karena begini, karena kalau Anda melakukan bisnis ini, Anda itu akan kehabisan nama dengan sangat cepat. Kalau Anda tidak punya bank nama baru, Anda itu akan ngerasa Anda nggak punya nama lagi. Anda nggak punya modal lagi gitu. Modal Anda adalah nama, teman-teman sekalian, dalam bisnis pemasaran, seperti di AWM Star Life. Nah, contoh nih, kalau Anda sekarang misalnya, target misalnya presentasi atau cerita bisnis ini 2 orang aja sehari. 2 orang sehari, itu berarti 1 bulan kan ada 60 nama Anda harus siapkan dalam 1 bulan untuk Anda selesaikan untuk prospek atau menceritakan bisnis ini. Nah, Anda bayangin aja kalau misalnya Anda tidak punya bank nama sebanyak itu, siapa yang Anda mau ceritakan kan begitu? Ya, nah jadi oleh sebab itu bank nama ini adalah modal awal Anda ya untuk Anda ceritakan mengenai bisnis ini teman-teman sekalian ya. Nah, tujuannya apa? Ya tujuannya adalah agar Anda itu tidak ngerasa kehabisan peluru ya. Nah, dari sekian bank nama ini teman-teman, kan ada yang 3 nih, ada yang 1 dan ada yang 2. Nah, yang mana yang Anda harus prioritaskan pertama kali Anda prospek atau ceritakan atau dekati mengenai bisnis ini, ya. Tentu saja Anda harus dekati yang level 3 dulu. Yang tiga. Jadi yang 3 ini Anda harus dekati. Anda harus prioritaskan waktu Anda kepada mereka yang level 3, teman-teman sekalian. Ya. Anda jangan buang-buang waktu Anda itu prospek orang yang level 1, jangan level 1. Ya. Jadi level 1 itu adalah mereka yang di bawah Anda, status sosialnya, ekonominya di bawah Anda. Jangan teman-teman sekalian. Ya, Anda harus prospek orang level 3 atau jelek-jeleknya level 2 deh yang sama dengan Anda. Ya. Nah, kenapa begitu? Karena begini teman-teman sekalian. Orang level 1 itu kan posisinya di bawah Anda. Ya satu contoh misalnya, Anda prospek orang level 1 yang di bawah Anda ekonominya. Ya, ketika Anda berbusa-busa menceritakan mengenai bisnis ini, ya dia tertarik dengan bisnisnya, tertarik dengan produknya. Tapi ternyata nggak bisa join. Kenapa? Nggak punya duit, teman-teman sekalian. Nah, kan itu artinya Anda capek-capek ngomong, tapi orangnya juga nggak bisa join. Ya, percuma semangat, tapi nggak punya duit buat join kan percuma gitu loh maksudnya. Lebih baik Anda cerita semangat kepada level 3, orang yang punya duit atau yang punya pengaruh. Ya, seandainya pun dia belum punya modal, dia punya pengaruh untuk menggerakkan massa misalnya, atau punya jabatan atau posisi yang bisa membuat dia punya pengaruh ya untuk menggerakkan orang lain. Nah, jadi artinya apa teman-teman sekalian? Habiskan waktu Anda, ingat, untuk orang-orang level 3. Ya, dan saya selalu sering sampaikan ya di cara mengundang di basic training pertama adalah untuk orang-orang level 3 silakan Anda gunakan kata-kata sakti. Apa itu? Minta saran. Ya, jadi kata-kata saktinya adalah minta saran kalau Anda mau ketemu orang level 3. Kalau Anda mau ketemu orang level 2 yang setara dengan Anda, kata-kata saktinya adalah kerjasama, ya, partner. Ya, Bud, saya ada satu bisnis. Kayaknya kalau kita bekerja sama atau berpartner, kita bisa sukses bareng nih, Bud. Itu kalau sama-sama level level 2. Tapi kalau sama orang level 3, pendekatan Anda itu minta saran. Misalnya Pak Budi ini orang yang status ekonominya lebih tinggi dari Anda. Pak Budi kan seorang pengusaha sukses. Saya pingin sekali Pak, minta saran Bapak Pak mengenai usaha yang baru saya mau mulai. Ya, boleh nggak Pak? Saya minta saran. Oh ya, sarannya bagaimana? Nah, dia akan lebih mudah menerima Anda. Anda ceritakan aja seperti apa bisnisnya dan sebagainya, ya kan? Nah, dari cara Anda melakukan prospecting nanti kita akan bahas detail di belakang.
Anda akan bisa menggiring seorang Pak Budi untuk ternyata juga bisa join dengan Anda. Ya, walaupun pada awalnya Anda kata-katanya minta syarat. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah bank nama, ya, kebiasaan yang pertama, ya. Jadi goal setting dan membuat bank nama. Jadi tadi ya, kebiasaan orang sukses pertama adalah mereka menuliskan dan menggambarkan. Dan ketika mereka itu sudah mendapatkan sesuatu, mereka tambahkan lagi. Impiannya ditambahin lagi, teman-teman sekalian. Ya. Nah, demikian juga dengan bank nama. Bank nama itu dituliskan, ya, diprioritaskan dan ditambah terus setiap hari. Dengan cara bagaimana? Kenalan dengan orang baru. Ya, sebenarnya kontak WhatsApp Anda banyak kok. Yang penting Anda itu buka hubungan. Ya, jadi jangan ujuk-ujuk ya sekali-sekali menawarkan bisnis kepada orang yang belum akrab dengan Anda. Ingat kata kuncinya. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Anda sekarang tiba-tiba dikontak sama orang di kontak WhatsApp Anda yang tidak pernah dikontak, mereka tidak pernah komunikasi sebelumnya, terus tiba-tiba ngajain Anda bisnis. Kira-kira Anda mau join atau enggak? Ya saya yakin Anda agak kecil kemungkinannya Anda mau dengerin atau mau join dengan dia. Nah, sama juga dengan Anda. Anda sekarang ini di kontak WhatsApp Anda, itu Anda bisa mulai bangun hubungan dulu dengan orang lain yang ada di kontak WhatsApp. Anda mulai sapa, jangan tanya bisnis dulu. Sapa, ya, cari berikan perhatiannya dia. Misalnya di statusnya Anda lihat dia lagi ulang tahun anaknya, selamat ulang tahun ya, anaknya lucu. Misalnya ada binatang piaraan, kucingnya lucu dan sebagainya. Anda mulai kasih perhatian, teman-teman sekalian ya. Jadi mulai bangun hubungan, ya. Nah, dari bangun hubungan, Anda akan membangun yang namanya kenyamanan. Nah, kalau sudah nyaman, teman-teman sekalian, bisnis itu akan jalan dengan sendirinya. Nah, itu pesan saya buat teman-teman sekalian untuk Anda bisa terus menambahkan bank nama, ya, sehingga Anda tidak akan pernah kehabisan bank nama. Ya, Anda harus jadi orang yang supel, ya, harus jadi orang yang memberi perhatian kepada orang lain. Ya mau tidak mau karena kita ada dalam bisnis pemasaran, ya. Nah, itu kata kuncinya ya, menjadi membuat goal setting dan membuat yang namanya bank nama, teman-teman sekalian, ya. Oke. Selanjutnya, teman-teman sekalian, kita masuk kepada langkah yang kedua, ya. Jadi artinya tadi itu modal kerja, ya, kebiasaan sukses yang pertama. Modal kerjanya adalah impian Anda dan bank nama, ya. Itu kebiasaan sukses yang pertama. Kebiasaan sukses yang kedua, teman-teman sekalian, adalah Anda itu diminta untuk melakukan cerita, ya, dan follow up 2 orang setiap hari. Ya, cerita dan follow up 2 orang setiap hari. Orang baru loh ya. Jadi cerita kepada orang baru dan follow up 2 orang sehari. Ya, jadi boleh cerita dan follow up. Misalnya satu cerita, satu follow up boleh. Ya, apa itu follow up? Follow up itu, teman-teman, adalah Anda sudah cerita kepada mereka sebelumnya. Nah, orang yang sudah Anda ceritakan mengenai bisnis ini atau produk ini, Anda harus follow up dong. Ya kan? Nah, banyak orang lupa melakukan follow up, ya. Dan saya sudah selalu sampaikan ada hukum Pareto, teman-teman sekalian. Hukum Pareto itu berkata seperti ini, ya. Hukum Pareto mengatakan begini. Hukum Pareto itu mengatakan bahwa kalau Anda cerita ke 100 orang, ya, maka teman-teman sekalian, yang 20% itu biasanya akan langsung tertarik. 20% tertarik. Ya, yang 80% akan mengatakan tidak. Ya, ini hukumnya. 80% mengatakan tidak. Nah, jadi teman-teman sekalian yang memang baru ada dalam bisnis ini, Anda harus paham kodratnya. Jadi jangan sampai Anda nggak paham kodrat ini, terus tiba-tiba Anda merasa bahwa Anda nggak cocok dalam bisnis. Ya. Karena memang kodratnya adalah Anda akan menemui lebih banyak penolakan dibandingkan penerimaan, teman-teman sekalian. Dan itu adalah kodratnya dalam bisnis ini. Artinya 20% saja akan menerima Anda dengan tertarik. Baru tertarik loh ya, belum join ini saya bilang. Baru tertarik. Ya. Nah, sekarang bagaimana agar 20% ini join? Tergantung cara Anda follow up, teman-teman sekalian. Ya, cara follow up Anda bagaimana? Itu sangat tergantung dari cara follow up Anda. Ya, nah tentu saja kita akan bahas lebih dalam nanti ya di sesi intermediate training. Ya, saya akan ajarkan Anda nanti bagaimana caranya memberikan presentasi solusi, bagaimana melakukan trial closing, dan bagaimana melakukan follow up. Karena ketiga hal tadi itu berkenaan dengan bagaimana Anda memiliki kemampuan negosiasi, kemampuan mempengaruhi orang lain ya dengan keadaan sadar atau melakukan yang namanya hypnoselling. Hypnoselling adalah ilmu hipnosis, bukan hipnotis ya, hipnosis. Hipnosis adalah Anda mempengaruhi orang lain dalam keadaan sadar, memberikan sugesti positif dalam keadaan sadar. Itu ilmu hipnosis.
ya, dan itu nanti ada di intermediate training, di advanced training, ya. Nanti kita akan belajar bersama di situ. Nah, jadi dari 100 orang yang Anda ceritakan mengenai bisnis ini, baru 20% yang akan tertarik. Ya. Dan dari 20% yang tertarik, itu biasanya juga 20% lagi lah yang join. Yang join itu 20%. Ya. Dan dari yang join, teman-teman sekalian, hanya 20% juga yang hanya akan menjadi pro leader Anda. Ya, yang betul-betul jadi pro leader Anda yang mengikuti sistem. Itu hanya 20% saja. Jadi sedikit sekali teman-teman sekalian. Dan memang itu kenyataannya. Ya, nggak usah jauh-jauh, kita lihat aja. Sekarang training malam ini kan ada sekitar 34 orang kan? Betul? Sekarang 34 orang. Nah, kita tahu bersama bahwa AWM ini, Anda tahu, daftar mitra yang terdaftar di AWM ini banyak, teman-teman sekalian. Kalau saya cek malam ini aja, daftar mitra AWM itu hampir 8.000 orang. 8.000 orang mitra AWM. Ya. Jadi, kita lihat bersama, tidak banyak yang menjadi pro leader, yang menjalankan sistem. Tapi itu adalah hal lumrah, karena kita udah tahu kodratnya. Dalam semua bisnis jaringan, itu sudah kodratnya bahwa tidak banyak orang yang betul-betul on system. Tapi mereka yang on system, saya pastikan adalah mereka yang 3% tadi. Yang tentu saja mereka yang berhasil meraih 80% yang jadi keinginan mereka. Ya, nggak ada masalah. Ya, jadi jaringan Anda itu akan lebih banyak menjadi pelanggan. Dan Anda tidak perlu pusing untuk hal itu, karena Anda juga membutuhkan pelanggan untuk omset bertumbuh. Kan? Tapi maksud saya adalah, yang Anda butuhkan ya untuk betul-betul membangun bisnis ini hanya 5 orang tadi. Anda bekerja sama dengan 5 orang yang tepat untuk membangun sistem dalam bisnis. Ya, nah dan itu sedikit ya, hanya 20% yang jadi. Ya, nah oleh sebab itu teman-teman sekalian, kalau keberhasilan tingkat 20% ini, itu tergantung follow up Anda bagaimana teman-teman sekalian. Kalau Anda beruntung dari 100 orang, ya dari 100 orang yang Anda presentasi, kalau Anda jago follow up-nya, maka 20 yang join. Dari 20 yang join, 20%-nya berarti hanya 4 orang yang akan jadi pro leader. Hanya akan ada 4 orang yang jadi pro leader. Bayangin aja. Ya kan? Jadi, sekali lagi ya, kalau Anda mau closing 20 nama, ya berarti kan Anda prospeknya itu harus 100 nama dulu. Ya, nah ini adalah angka untuk pemula. Ya, nah makin lama Anda makin jago nanti. Kalau Anda sudah makin jago, tingkat presentasenya akan makin tinggi, bukan 20% lagi. Bisa jadi 60%. Ya, ada beberapa bahkan 70%. Artinya presentasi 10, join 3. Nah, kalau Anda pemula itu presentasi 10, joinnya 2 gitu. Kalau follow up-nya benar loh ya. Karena ada orang yang kalau follow up-nya nggak benar, sudah presentasi 10, nggak ada yang join karena follow up-nya nggak benar. Ya, jadi semua tergantung follow up teman-teman sekalian. Ya, nah jadi sekarang kita ambil satu kesimpulan. Berarti kalau Anda di bulan pertama mau punya 5 pondasi, 5 orang yang join, kita bicara contoh di bulan pertama 5 orang yang join, ya kan? 5 orang yang join berarti Anda harus presentasi berapa orang untuk 5 orang join, ya? Anda kaliin aja, ya. Berarti berapa? 25, betul ya? 25 orang kali 20%. Itu hasilnya adalah 5 join. Ini baru join loh ya. Dan 5 yang join ini belum tentu itu akan menjadi pro leader Anda. Anda harus cari lebih banyak lagi mitra-mitra baru. Ya, jadi kalau Anda mau punya 5, ya, 5 pro leader, berarti Anda harus punya minimal 25 jaringan. 25 jaringan mitra, berarti Anda akan ketemu 5 yang akan bekerja sama dengan Anda untuk menjadi pro leader, calon pro leader Anda. Nah, coba Anda mulai cek jaringan Anda. Anda sekarang punya berapa jaringan di peta bisnis Anda itu Anda punya berapa jaringan? Kalau Anda punya 25 orang hari ini, ya, biasanya 5 adalah pro leadernya. Ya, yang sisanya tentu saja belum menjadi pro leader atau hanya sekedar pelanggan saja. Ya, nah jadi ini kata kuncinya teman-teman sekalian. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, semua yang sudah dipresentasi ini, yang 25 ini, itu harus dicatat dan ingat harus di follow up. Bagaimana follow up-nya? Itu harus dicatat. Ya, karena kalau Anda tidak mencatat, tidak melakukan pencatatan, ya atau kebiasaan dilakukan oleh mereka yang sukses, tentu saja Anda akan kelupaan. Nggak usah jauh-jauh kalau Anda nggak catat ya. Coba deh, saya tanya kepada Anda jawab dalam hati. Minggu lalu,
Minggu lalu Anda presentasi siapa saja sih? Coba deh, ingat-ingat. Anda cerita bisnis AWM ini minggu lalu kepada siapa saja? Ayo, siapa yang ingat? Minggu lalu Anda cerita ke siapa saja? Ya, kalau Anda masih ingat, Anda hebat luar biasa. Karena biasanya orang yang melakukan terus itu nggak akan ingat, teman-teman sekalian. Coba deh, Anda presentasi tiap hari gitu ya. Anda telepon, Anda ketemu, Anda presentasi, terus tiap hari Anda lakukan itu. Kalau Anda tidak catat, saya jamin yang minggu lalu Anda presentasi, Anda udah lupa. Ya. Nah, kebanyakan teman-teman sekalian, kesalahan banyak mitra adalah mereka presentasi, 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 tidak di follow up. Akhirnya apa yang terjadi? Di follow up orang lain, joinnya sama orang lain. Nah, itu yang terjadi. Nah, oleh sebab itu makanya di kebiasaan sukses yang berikutnya adalah Anda harus melakukan cerita dan follow up 2 orang setiap hari secara rutin dan dicatat, teman-teman sekalian. Ya, ingat ya, dicatat loh ya. Dicatat. Ya, ini dia, data prospecting. Ya. Ini di lembar yang ke-6, teman-teman sekalian. Jadi data prospecting ini, saya minta Anda buat sendiri di rumah, Anda cari catat di situ. Hari tanggalnya, siapa yang dipresentasi, hasilnya bagaimana hasil presentasinya, kemudian follow up pertama bagaimana, follow up kedua hasilnya bagaimana, follow up ketiga hasilnya bagaimana. Ya, nah ini dicatat teman-teman sekalian. Anda harus punya pencatatan. Tujuannya apa? Agar Anda itu tidak lupa gitu. Presentasi yang sudah Anda lakukan kemarin itu gimana hasilnya? Siapa? Yang penting siapa, hasilnya bagaimana, ya. Nah, kalau tidak banyak orang yang bisa mengingat. Contoh, Anda minggu lalu ketemu namanya Budi. Misalnya Budi bilang begini, "Oke, saya tertarik, bagus. Tapi ntar dulu ya, saya nanti tanya sama istri saya," gitu. Ya, oke, Anda skip, Anda nggak catat gitu kan. Ya, saya yakin Anda lupa pasti. Ya, jadi dia bilang mau tanya istri, Anda lupa pasti. Ya, Anda kalau lakukan terus, Anda pasti lupa. Anda ingat. Makanya kenapa dicatat data prospecting. Ya, nah, kenapa kita bicara 2 sehari lakukan presentasi dan follow up? Anda tahu kenapa kebiasaan orang sukses itu 2 sehari? Ya, bahkan teman-teman yang sudah betul-betul fokus di AWM Star Life, mereka itu kalau ketemu orang itu pasti ngomong, teman-teman sekalian. Nggak bisa nggak ngomong. Ya, saya nggak tahu dengan Anda. Tapi saya saja itu kalau ketemu orang misalnya ya lagi di mall kenalan dengan orang baru, lagi di pesawat ada orang di sebelah saya, ya kan dia lagi dimanapun itu pasti ngomong AWM, nggak ngomong yang lain. Ya karena buat apa ngomong yang lain gitu kan? Pasti kita ngomong itu, ngomong AWM. Jadi artinya teman-teman sekalian, sebenarnya cerita 2 orang setiap hari, ya ini kepentingannya adalah kalau Anda lakukan ini dampaknya luar biasa dahsyat. Ya, ini beberapa dampak yang Anda akan bisa dapatkan kalau Anda melakukan ini, presentasi dua setiap hari. Ya, ini dia nih teman-teman ya. Kalau Anda lakukan 2 setiap hari. Nah, ini dia. Kalau Anda lakukan, yang pertama adalah membangun kelebaran dan menemukan, ya, membangun kelebaran dan menemukan yang namanya leader. Ya, jadi Anda membangun kelebaran dan menemukan leader. Karena kalau Anda presentasi sendiri, itu kan Anda sedang bangun kelebaran. Anda kan melakukan sponsorisasi. Dan itu penting. Kenapa? Karena kalau Anda sponsorisasi, berarti Anda bangun kelebaran. Ya, walaupun kita ini kan binari ya teman-teman ya. Kita ini kan binari. Anda kan tidak mungkin buat kelebaran ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Tapi di sistem kita itu kan karena hybrid, walaupun bentuknya binari, Anda itu bisa mensponsori orang sebanyak-banyaknya dan Anda lempar ke bawah. Dan Anda dapat generasinya kan mulai dari satu lagi kalau Anda sponsori orang baru. Ya, jadi dengan membangun kelebaran, bonus Anda makin besar. Saya jamin. Jadi leader yang hanya punya 2 orang yang disponsori dibandingkan leader yang punya 10 orang yang disponsori, saya jamin duit bonusnya pasti lebih banyak orang yang 10 disponsori. Itu namanya membangun kelebaran. Ya, meningkatkan kemampuan dan kapasitas diri. Jadi kalau Anda terus melakukan prospek orang baru, ya Anda itu akan makin jago teman-teman sekalian, makin fasih. Ya, Anda tuh makin hafal di luar kepala. Ya, jadi orang tanya A, Anda udah tahu jawabnya. Orang tanya B, Anda udah tahu jawaban. Orang tanya C, Anda udah tahu jawaban. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi jadikan diri Anda itu kalau Anda mau sukses seperti itu. Anda tahu jawaban semua pertanyaan dan itu nggak bisa dipelajari dalam satu malam. Cara satu-satunya cara Anda harus prospek lebih banyak orang. Ya, dan kami sarankan adalah 2 setiap hari ketemu orang baru, prospek dan follow up. Ya, dan tentu saja menambah income dan menjadi duplikasi bagi seluruh jaringan. Anda bayangkan kalau seluruh jaringan Anda mengikuti apa yang Anda lakukan, maka akan ada banyak sekali presentasi di jaringan Anda. Dan presentasi itu bicara mengenai jam kerja. Dan jam kerja itu berbicara mengenai omset. Omset berbicara mengenai penghasilan. Ya, satu contoh begini.
Saya tanya Anda sekarang, kalau Anda cerita dan follow up kepada 2 orang baru setiap hari, teman-teman sekalian, saya mau tanya Anda butuh waktu berapa lama sih? Saya tanya, saya yakin ya teman-teman sekalian, Anda mau cerita atau prospek orang baru, ya kita bicara ke 2 orang, itu saya yakin dalam 1 orang, itu nggak akan lebih dari 2 jam. Jadi anggaplah maksimal 4 jam lah sehari, ya kan? Itu pun kalau ketemu langsung. Kalau Anda tidak ketemu langsung, saya yakin Anda tidak butuh waktu 4 jam untuk cerita 2 orang atau follow up 2 orang baru setiap hari, ya kan? Anda kalau lewat WA, telepon, atau Anda bikin Zoom meeting, atau Anda meeting khusus dengan WA, saya jamin Anda nggak akan lebih dari 4 jam sehari untuk menceritakan dan follow up bisnis ini kepada orang lain. Ya, nah sementara Anda bisa perhatikan baik-baik. Kalau Anda kerja hari ini di kantor, saya dulu di BRI itu di bank ya, saya di bank itu kerja jam 8, pulang itu jam 5 sore. Tapi itu teorinya, prakteknya bisa pulang jam 9 malam. Ya, jadi setiap hari itu rata-rata kerja itu sekitar 10 jam. 10 jam sehari, teman-teman sekalian. Rata-rata. Ya kan rata-rata 10 jam sehari loh. Ya kan? Nah, kemudian dengan income ya begitu-gitu aja income-nya. Nggak besar-besar amat gitu kan. Jadi mungkin Anda pikir pegawai bank itu gajinya gede, nggak juga gitu loh. Ya, cuma gayanya aja pakai dasi dan sebagainya gitu. Tapi gajinya biasa-biasa saja. Nah, jadi 10 jam sehari, teman-teman sekalian. Nah, Anda bisa bayangkan kalau Anda melakukan di AWM, Anda cuma 2 sampai 4 jam sehari saja. Ya. Nah, teman-teman sekalian, Anda bisa lihat. Sekarang saya mau tanya, siapa di antara Anda atau di antara mitra Anda yang setiap hari itu meluangkan waktu untuk prospek orang baru? Saya yakin tidak banyak, teman-teman sekalian. Ya, saya yakin Anda pun belum meluangkan waktu khusus untuk melakukan bisnis ini. Ya kan? Tidak banyak yang meluangkan waktu khusus setiap hari untuk melakukan prospecting, follow up orang baru, prospek orang baru, tidak banyak. Ya, nah Anda bisa bayangin sama kayak toko, teman-teman sekalian. Anda tahu toko ya? Toko itu kalau bukanya Senin Kamis misalnya, Senin buka, Selasa tutup, Rabu tutup, nanti Kamis buka lagi, Jumat tutup. Nah, kira-kira toko itu laku nggak? Toko itu nggak akan laku, teman-teman sekalian. Toko itu akan ditinggalkan pelanggan kalau dia bukanya Senin Kamis. Nah, sama halnya dengan presentasi, teman-teman sekalian. Dalam melakukan presentasi, jadi toko Anda itu adalah presentasi. Nafas bisnis Anda itu adalah presentasi. Ya, cerita kepada orang lain mengenai bisnis ini adalah nafas Anda. Nah, kalau Anda nafasnya seminggu sekali, seminggu 2 kali, terus Anda berharap 6 bulan jadi Black Diamond, ya nggak mungkin, teman-teman sekalian. Ya, itu impossible namanya. Ya kan? Jadi artinya apa? Kalau betul-betul Anda memang ingin 6 bulan jadi Black Diamond, ya Anda mau tidak mau, Anda itu harus luangkan 2-4 jam sehari. Ya, untuk apa? Untuk prospek bisnis ini. Dan ingat, Anda tidak perlu ketemu langsung karena kita sekarang kan udah canggih. Ya, kalau Anda nggak mau repot, Anda undang aja dalam Zoom. Kalau Anda bisa berhasil ngundang dalam Zoom, Anda bisa selesaikan jatah presentasi Anda dengan cepat. Anda nggak perlu menghilangkan waktu istirahat Anda nggak perlu menghilangkan waktu produktif Anda bekerja, Anda tinggal gunakan waktu Zoom, Anda bisa undang prospek Anda dalam Zoom. Nah, itu kan efektif, teman-teman sekalian. Ya, nah kita lihat sama-sama apa yang terjadi. Contoh ya, kalau Anda cerita 2 orang setiap hari, berarti kan sebulan itu Anda ketemu berapa? Anda prospek 60 orang sebulan. Bayangin, sebulan tuh 60 loh. 60 orang baru loh kalau Anda lihat. Nah, 60 orang itu kalau misalnya Anda follow up dengan bagus, kali 20% berapa? Ya. Berarti berapa? 12. Ya, akan ada 12 yang join. Akan ada 12 orang baru join dalam 1 bulan di jaringan Anda. Ya, 12. Oke, dalam 1 bulan. Oke. Nah, teman-teman bisa bayangkan, kalau Anda duplikasikan ini kepada seluruh jaringan mitra Anda, melakukan prospek 2 setiap hari, Anda bisa hitung aja berapa orang join di jaringan Anda kan? Ya kan? Kalau ada 3 orang yang melakukan hal yang sama di jaringan Anda, ada 3 orang melakukan hal yang sama. Berarti ada berapa? 36 orang join setiap bulan. Anda bayangin nih, kalau ada 10 orang melakukan hal yang sama, berarti ada 360 orang join setiap bulan di jaringan Anda. Jadi hanya 10 saja mitra Anda melakukan hal yang sama kayak Anda, presentasi 2 setiap hari. Saya jamin ada 360 orang baru akan join di jaringan Anda. Dan kalau ada 360 orang baru join, maka peluang Anda untuk mendapatkan repeat order, peluang Anda untuk meningkatkan karir dan sebagainya itu meningkat lebih tajam lagi.
Dan tentu saja income Anda kan meningkat secara otomatis, teman-teman sekalian. Ya, dan Anda bisa memilah dan memilih. Anda mau bekerja sama dengan siapa gitu. Nah, tapi ingat, Anda hanya cukup fokus sama 5 orang. Nah, kebanyakan leader itu fokusnya tidak merata. Maksudnya dia bingung mau fokus sama siapa. Jadi mulai hari ini teman-teman sekalian, saran saya ya, Anda mulai bikin vital sign yang tadi saya bikin di tabel diagram tadi. Masing-masing dari Anda, silahkan Anda fokus sama 5 orang saja. Jadi Anda kerja sama 5 orang ini aja, nggak usah pikir yang lain. Fokus 5 orang ini, jadikan 5 orang ini, bisnis Anda jadi kok. Nah, orang di bawah Anda juga begitu kan. Jadi mereka juga diajak untuk fokus ke 5 orang di bawahnya. Itu kalau terduplikasi teman-teman sekalian, bisnis Anda running well. Bisnis Anda akan sangat dahsyat luar biasa. Ya, nah kebanyakan para leader itu bingung. Dia harus fokus sama siapa. Dia lihat yang itu dia ke sana, yang ini dia ke situ, yang ini ke situ lagi, ke sana lagi. Jadi bingung. Jadi silahkan Anda fokus sama 5 orang dan Anda komitmen sama 5 orang. Nah, melakukan apa? Melakukan kebiasaan sukses. Ajak mereka menjadi pro leader. Salah satu kebiasaan pro leader ini presentasi 2 orang setiap hari. Jadi kata kuncinya adalah aktivitas, teman-teman sekalian. Sekali lagi ya, dalam bisnis ini, saya yakin Anda sudah mulai memahami, dan saya juga terus terang sudah banyak memahami bahwa ternyata, teman-teman sekalian, dalam bisnis ini tidak ada orang yang hebat, tidak ada orang yang beruntung. Yang ada adalah orang yang melakukan lebih banyak. Ya, sama kayak kita bicara main dadu. Anda tahu dadu ya? Dadu itu kalau Anda mau angka 6 keluar, Anda itu kalau mau angka 6 keluar, kalau Anda lemparnya cuma 2 kali, kira-kira kemungkinan angka 6 keluar besar atau kecil? Sangat kecil. Ya, kalau Anda lempar 6 kali, ya ada kemungkinan lebih besar. Kalau Anda lempar 10 kali, akan lebih banyak. Kalau Anda lempar 100 kali, pasti kemungkinan angka 6 keluar itu jauh lebih banyak. Nah, sama halnya dengan bisnis ini, teman-teman sekalian. Anda sekarang kan mau menemukan yang namanya 5 pro leader. 5 orang yang Anda akan ajak bekerja sama dengan serius bangun bisnis. Ya Anda harus buka peluang, tidak ada cara lain. Tidak ada istilah, saya tidak mempercayai yang namanya keberuntungan. Ya karena semua orang punya keberuntungan ya beda-beda. Jadi maksud saya gini, Anda jangan bergantung pada keberuntungan, gitu loh. Keberuntungan itu rahasia kan, itu rezeki dari yang di atas. Kita nggak bergantung pada itu. Tapi maksud saya adalah kita lakukan saja. Kalau Anda lakukan bagian Anda, itu dengan sendirinya angkanya akan tercapai dengan jelas. Tadi yang saya sudah ceritakan, ya. Jadi 2 setiap hari. Ya, nah itu makanya kenapa. Tapi ingat dicatat, jangan sampai tidak dicatat. 2 setiap harinya dicatat, ya. Oke. Nah itu dia ya. Jadi 2 follow up dan cerita orang baru setiap harinya, ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah kebiasaan ketiga. Kebiasaan orang sukses adalah update status 3 kali sehari. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Anda nih, ya kan? Anda sudah ada dalam bisnis AWM. Ya, Anda sudah punya tujuan tertentu dalam membangun bisnis AWM. Dan saya yakin Anda ikut training ini berarti Anda itu serius untuk bikin untuk sukses kan? Bukan sekedar untuk pakai produk AWM saja. Saya yakin itu. Kenapa? Karena kami membuat pendaftaran untuk training seperti ini. Kami nggak mau umbar link Zoom-nya untuk training. Kenapa? Karena kami ingin Anda itu yang mendaftar sendiri. Kami ingin Anda itu mendaftar sendiri untuk niat untuk ikuti training. Nah, oleh sebab itu saran saya kepada para upline yang ada di sini, Anda jangan umbar link Zoom untuk training seperti ini. Jangan diumbar. Apalagi Anda paksa-paksa, jangan. Yang Anda harus lakukan adalah Anda promosikan training. Ya. Dan kalau mereka memang ingin ikut, biarkan mereka yang daftar. Jangan Anda bagikan link Zoom-nya. Atau Anda share di grup Anda, jangan teman-teman sekalian. Itu Anda jual murah training seperti ini. Ya, jadi saran saya adalah biarkan mereka yang mendaftar. Karena biarkan itu timbul dari kemauan mereka untuk training. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, ketika Anda memang sudah serius ingin sukses dalam bisnis ini, berarti Anda harus mau melakukan kebiasaan yang ketiga. Apa itu? Update status 3 kali sehari. Ya, tujuannya apa sih? Tujuannya banyak, teman-teman. Yang pertama ya, agar orang lain itu tahu Anda itu sedang ada dalam bisnis AWM. Ya, agar orang itu tahu bahwa Anda itu ada dalam fokus bisnis ini. Karena bagaimanapun orang lain atau jaringan Anda itu perlu tahu Anda ini lagi fokus bangun bisnis atau tidak, gitu. Ya, karena orang lain itu tentu saja mereka tidak mau gabung atau join dalam kepada upline yang sambil lalu jalankan bisnis. Ya, teman-teman sekalian ingat ya, mereka tidak mau bergabung dengan orang yang sambil lalu jalankan bisnis. Mereka ingin bergabung dengan orang yang serius jalankan bisnis. Ya, nggak usah jauh-jauh. Satu contoh begini, teman-teman sekalian.
Anda sekarang pegang uang 1 miliar misalnya. Nah, kemudian Anda mau niat mau deposito misalnya. Anda pegang uang 1 miliar, Anda niat mau deposito. Saya yakin Anda pasti akan memilih bank mana yang Anda akan tempat taruh deposito, dan Anda akan memilih ya siapa sales yang akan membantu Anda dalam proses deposito. Anda pasti akan pilih. Ya, Anda nggak akan sembarangan. Ini contoh ya, Anda datang ke sebuah bank A misalnya. Kemudian Anda tanya-tanya kepada salesnya mengenai deposito, program deposito. Kemudian salesnya ini tidak bisa menjawab dengan clear. Pak, kalau misalnya saya taruh 1 miliar, kira-kira saya dapat berapa bagi hasilnya? Terus kalau misalnya saya ambil setiap sewaktu-waktu, kira-kira saya kena penalti berapa banyak? Nah, kalau si salesnya ini atau pegawai bank ini jawabnya ngawur, ngambang, atau nggak tegas jawabannya, Anda pasti udah langsung males gitu. Ya, coba Anda kembalikan ke diri Anda. Dan itu sama terjadi dengan orang lain, teman-teman sekalian. Ya, kita ini kan hadir untuk memberi solusi buat masalah orang lain kan. Anda hadir itu untuk memberi solusi buat masalah orang lain. Masalah apa? Masalah pertanian itu satu. Terus yang kedua masalah kesehatan, dan yang ketiga adalah masalah finansial dengan bisnisnya. Ya, ketika ada orang tanya Anda misalnya, Pak, kalau pakai Pornas untuk padi, saya harus berapa lama ya? Berapa kali saya aplikasinya? Saya pakai apa saja? Entar dulu Pak, entar dulu ya. Saya tanya upline saya dulu. Entar dulu ya Pak, saya tanya GM dulu. Anda bisa bayangkan apa yang ada dalam pikiran orang itu. Dia akan berpikir Anda nggak profesional. Loh, Anda ini gimana sih? Anda ini punya produk, tapi Anda sendiri nggak ngerti dengan produk. Nah, itu contoh, teman-teman sekalian. Ya. Nah, jadi artinya apa? Anda harus update status. Tujuannya apa? Agar orang lain tahu Anda itu ada di AWM. Gitu. Dan agar orang lain tahu bahwa Anda itu sedang fokus membangun bisnis AWM. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, lakukan hal ini kalau Anda mau. Dan terus terang, teman-teman sekalian, banyak sekali teman-teman mitra yang cerita ke saya, mereka itu dapat klien baru, dapat pelanggan baru, bahkan dapat leader baru, gara-gara dia melihat update status. Update status, teman-teman sekalian. Ya, jadi terus terang, teman-teman sekalian, bahkan ada beberapa mitra yang cerita ke saya, ya dia cerita, ada dia punya leader itu bergabung gara-gara dia lihat, ya ini bukan saya cerita mitra ini ya, saya nggak usah sebut namanya. Mitra ini ada leader gabung sama dia gara-gara dia lihat, dia bilang begini, saya sebut aja namanya Budi. Jadi prospek ini bilang gini sama Bud, Bud, saya lihat kamu itu apa ya, tawakal sekali di AWM. Maksudnya tawakal gimana? Ya maksudnya kamu itu istiqomah katanya. Ya istiqomah sekali tiap saat update status, ada testimoni update status, ada begini update status dan sebagainya. Saya lihat kamu tuh istiqomah banget gitu. Saya salut sama kamu. Saya mau join sama kamu gitu loh. Jadi gara-gara dia lihat si Budi ini istiqomah ya. Istiqomah itu apa bahasa Indonesianya? Soalnya saya niru kata-katanya dia ya. Istiqomah itu ya tidak kenal lelah lah, tidak pantang mundur ya, terus menerus melakukan gitu ya. Ya dilihat dia istiqomah, pasang status di WA, pasang status di Facebook, Instagram, ya kemudian di apa namanya TikTok dan sebagainya. Ya terus menerus. Akhirnya orang join, teman-teman sekalian. Ya, dan bahkan kadang-kadang orang itu belajar dari status-status Anda. Kadang-kadang orang itu kan males kan menanyakan langsung kan. Tapi dengan Anda update status, Anda di Facebook Anda update, ya kan? Orang itu diam-diam akan belajar dan mengamati apa yang Anda update. Ya, dan satu saat akan ada orang yang join gara-gara update status Anda. Ya, nah itu tadi. Siapa yang membawa mereka join? Ya tadi alam semesta. Yang penting Anda itu fokus pada impian Anda. Maka rezeki itu datang dengan sendirinya. Nah, itu cara kerja alam bawah sadar, teman-teman sekalian. Tapi Anda harus tunjukkan bahwa Anda memang ada dalam bisnis gitu. Kalau Anda nggak tunjukkan, mereka akan pilih orang yang memang konsen dalam bisnis gitu. Ya, misalnya begini nih. Um, ada namanya Budi. Budi ini prospek gitu ya. Prospek. Nah, dia lagi memilih mau join nih, mau join AWM. Kebetulan di kontak WA-nya dia ada dua nama, ada A sama B. Yang A ini rajin update status testimoni, dia update. Tapi yang B ini nggak pernah update status apapun gitu kan. Si Budi pasti akan milih si A. Kenapa? Karena dia akan melihat bahwa ternyata si A ini itu lebih konsisten, ya, lebih fokus dalam bisnis. Mereka akan lebih suka dengan itu. Dan mereka akan suka dilayani oleh orang yang fokus ya pada bisnis. Jadi update status, ya. Nah, jadi kalau Anda mungkin masih malu update status ya kan karena mungkin profesi Anda hari ini ya pelan-pelan.
Ya, Anda lakukan pelan-pelan. Ya, tentu saja kecintaan Anda sama AWM memang bertahap. Saya nggak minta Anda langsung berani lakukan. Ya, banyak dari Anda mungkin saja masih malu-malu kan, update status di Facebook. Aduh, ntar saya ini punya jabatan tinggi, ntar dikira jualan pupuk lagi, ntar dikira jualan herbal lagi. Anda malu, teman-teman sekalian. Banyak yang malu loh. Update status itu malu. Nah, teman-teman sekalian, saya mau kasih tahu Anda, kalau Anda jadi Black Diamond di AWM Star Life, Anda itu akan bergengsi hidup Anda. Ya, sangat bergengsi. Ya, karena teman-teman sekalian, bisnis jaringan itu bisa membuat Anda menikmati kebebasan finansial. Sebuah kebebasan yang tidak bisa Anda dapatkan ketika Anda berkarir di bisnis yang lain. Ya, Anda bisa kemana saja, kapan saja Anda mau, kalau Anda berhasil dalam bisnis jaringan. Tapi kalau Anda berhasil di bisnis yang lain atau pekerjaan yang lain, Anda belum tentu bisa kemana saja, kapanpun gitu. Anda mau ibadah harus tunggu cuti dulu, tunggu libur dulu, izin sama bos, tunggu bisnis Anda. Nggak bisa sembarangan ibadah. Tapi kalau Anda di bisnis jaringan sukses, teman-teman, Anda mau kemana aja bisa, teman-teman sekalian, kapanpun. Ya, kalau Anda tanya Pak Mislan, ya kan, Pak Waldi, ya kan, Anda tahu emang mereka di mana? Mereka bisa kemana saja kapanpun mereka mau kalau mereka mau, ya kan? Dan dia nggak perlu minta izin sama bos dan sebagainya, ya kan? Nah, demikian juga dengan kami semua. Jadi kita bisa kemana saja kita ingin, ya, dan tidak perlu minta izin sama bos dan sebagainya. Anda bisa lakukan itu kalau Anda sukses, ya, di bisnis jaringan. Oke? Nah, itu dia kebiasaan yang ketiga, update status 3 kali sehari, ya. Oke, berikutnya adalah yang keempat adalah dengar dan tonton audio video satu materi setiap hari, ya. Nah, teman-teman sekalian, di AWM Star Life ini terus terang memang materi kita banyak, ya. Materi mindset, materi training produk, training sistem dan sebagainya. Anda bisa mulai belajar yang mana saja, dari mana saja Anda bisa mulai belajar. Tapi ingat, Anda harus tahu materi mana yang harus Anda dengarkan. Tentu saja Anda harus prioritas. Ya, nah tentu saja untuk melihat itu Anda bisa memilah. Memilahnya di sini teman-teman sekalian. Di Telegram channel. Anda lihat di Telegram channel. Telegram channel ini Anda lihat ya. Ini saya tampilkan ya, Telegram channel itu. Nah, di Telegram channel ini kan ada beberapa apa namanya? Subtema kan. Ada peraih reward, ada testimoni gitu kan. Ada peringkat-peringkat baru, ada training produk, ya ada dokumen-dokumen penting, ada training training sistem, penerima voucher siapa saja, kegiatan-kegiatan AWM apa saja, testimoni produk medis herbal, ya motivasi, video edukasi, ya peraih BSG, kemudian wawancara dengan para peraih reward AWM Vagansa, promo-promo terbaru, ya kemudian training dari formulator, semua ada, kayak tutorial-tutorial dan sebagainya. Ini kan semua lengkap. Nah, Anda itu disarankan memang belajar pelan-pelan. Karena gini teman-teman sekalian, tidak mungkin yang namanya proses belajar itu bisa dengan sangat cepat Anda bisa selesaikan kan? Karena kita setiap hari itu belajar, sama-sama belajar teman-teman sekalian. Kami di manajemen pun belajar terus setiap hari. Jadi artinya Anda harus mau mendengarkan dan menonton audio video satu materi setiap hari yang positif. Ketika Anda lesu, Anda dengarkan motivasi dari para peraih reward, Anda dengarin ya bagaimana kisah mereka dan sebagainya. Dengerin aja ya. Saya kagum dengan salah satu leader. Saya nggak tahu malam ini ada nggak ya. Dia namanya Bang Taha ya. Bang Taha ini di daerah kalau nggak salah dia di Kalimantan Timur, di daerah pedalaman di Sangatta gitu ya. Dia cerita sama saya bahwa setiap pagi katanya dia itu dengan keluarganya selalu dengerin materi AWM yang ada di YouTube channel. Setiap hari selalu dengerin, dengerin dan seterusnya. Dan dengan mendengarkan terus setiap hari, akhirnya segala sesuatu tuh jadi masuk ke dalam bawah sadar. Sehingga dengan mudahnya ketika ada pertanyaan A, B, C, D, dia udah langsung bisa jawab karena didengarkan terus setiap hari. Ya beda-beda yang didengarkan. Nah tujuannya Anda mendengarkan itu juga teman-teman, agar Anda itu paham materi mana yang Anda bisa berikan kepada orang. Ya, jadi teman-teman tahu nggak sih kenapa sih kami buat materi banyak gitu? Karena agar Anda itu bisa menjawab segala jenis pertanyaan dengan video. Ya, Anda bayangin aja kalau semua nanya, ini contoh ya teman-teman. Misalnya ya, kan banyak contoh nih nanya ke kami, ke saya nanya, Pak Jun, saya boleh dijelasin dong mengenai sistem bisnisnya? Anda bisa bayangin, kalau saya telepon, saya jelasin lagi, kan KO saya. Bayangin kalau ada 2 orang aja minta mengenai bisnis plan satu hari, kan pusing saya jelasin.
Pasti tenaga kita habis. Nah, caranya gimana? Kasih video. Pak, kalau Bapak mau tahu bisnisnya, ini ada video mengenai bisnis plan, Bapak dengerin, Pak ya. Nanti setelah Bapak dengerin, Bapak nanti kita diskusi. Nah, itu contoh. Kenapa perlu menggunakan kekuatan video, teman-teman sekalian? Ya, terus misalnya masalah training, Pak, sebenarnya Pornas itu bagaimana sih, Pak? Boleh ceritain saya nggak? Anda bayangin, kalau saya ceritain lagi atau Anda ceritain lagi, orang baru setiap hari udah ceritain lagi Pornas begini, Anda gontor Anda mulut Anda. Ya, capek Anda teman-teman sekalian. Anda kan kehabisan energi. Nah, Anda bisa kasih kan? Nah, ini ya Pak, ini video mengenai Pornas. Nah, Anda bisa pilih videonya kan banyak video. Nah, Anda bisa pilih video-video yang sesuai dengan kebutuhan orang tersebut, teman-teman sekalian. Dan untuk bisa memberikan video yang tepat, ya Anda harus nonton dulu gitu loh. Anda harus dengar dulu semua video agar Anda itu tahu video mana yang Anda bisa kasih gitu loh. Ya. Nah, contoh misalnya kita punya video khusus mengenai bisnis jaringan ya untuk para leader-leader MLM. Itu kan ada materinya khusus. Nah, itu kasih khusus misalnya. Anda bisa kasih khusus. Ya, terus ada yang nanya lagi, "Pak, Pak, itu maksudnya reward berulang gimana sih, Pak?" Anda bayangin kalau Anda jelasin lagi, Anda bisa habis bibir Anda cerita lagi kan. Udah, Anda kasih video, Pak, ini dengerin ya. Ini reward itu berulang itu kayak gini. Pak, itu BSG itu gimana sih, Pak? Anda bayangin downline Anda tiap hari beda-beda orang nanya mengenai BSG. Pak, bagaimana caranya dapat BSG? Anda jawabnya gimana? Ayo. KO Anda kalau Anda nggak pakai video, teman-teman sekalian. Nah, oleh sebab itu makanya kenapa kami terbitkan video lengkap, teman-teman sekalian. Agar apa? Agar Anda itu nggak capek. Ya, Anda bisa belajar setiap hari dan Anda bisa duplikasikan setiap hari. Karena kalau Anda ngomong, ABCD ngomong, itu nggak mungkin nyambung, teman-teman sekalian. Anda pernah dengar nggak ada satu permainan begini? Permainan yang ada orang A, itu berbisik kepada orang B. Main bisik-bisikan tuh loh. Anda pernah lihat kan? Main bisik-bisikan. Ya, nggak usah jauh-jauh nih sampai orang ke-6 aja. Si A ini berbisik satu kalimat ke B, si B ini berbisik satu kalimat ke C. Harus menirukan apa yang dibisikkan A ke B, B ini harus tirukan ke C. Terus C ini harus nirukan ke si D. Saya jamin teman-teman sekalian, lewat 4 orang aja, itu udah beda pasti kalimat yang dibisikkan A ke B dengan B ke C aja udah pasti beda. Tidak mungkin kalimatnya sama. Saya jamin. Kalau Anda percaya, boleh Anda cobain. Ya, Anda cobain. Ya, misalnya nih Anda cerita kepada B, kepada downline tim Anda misalnya. Nah, Anda minta B ini tolong kamu ceritain apa yang saya ceritain tadi kepada downline kamu C ya. Saya jamin apa yang diceritakan B ke C pasti beda, teman-teman sekalian. Bahkan bisa bertolak belakang ceritanya. Ya. Nah, itulah gunanya video, teman-teman sekalian. Ya, video itu akan bercerita dengan semangat, dengan antusias jam berapapun ditonton. Makanya kenapa Anda harus gunakan video, teman-teman sekalian. Dan Anda harus dengar videonya. Yang mana yang Anda harus dengar, dan Anda bisa bagikan video yang tepat. Itu loh tujuannya, teman-teman sekalian. Makanya kenapa Anda dengar dan tonton audio video satu materi setiap hari. Ya, teman-teman sekalian, saya mau cerita kepada Anda. Saya ingat sekali dulu pernah dalam satu bisnis jaringan. Dalam satu bisnis jaringan itu ada satu kebiasaan sukses seperti ini juga. Waktu itu metodenya kaset, teman-teman. Ya, modelnya kaset. Anda mungkin tahu lah ya. Nah, itu modelnya kaset. Dan kaset itu saya beli kaset, semua seri kaset saya beli. Dan saya dengar setiap hari dengar. Ya, tiap hari dengar, wah kisah orang sukses begini, caranya mengatasi penolakan, cara presentasi begini, cara follow up begini. Oh, pokoknya setiap hari beda-beda saya dengar. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, akhirnya apa? Akhirnya pola pikir kita terbentuk, paradigma kita terbentuk, keahlian kita juga terbentuk dengan mendengar audio dan video, apalagi ada videonya. Ya, dengan audio saja itu memberi input positif setiap hari, teman-teman sekalian. Ya, nah itu kebiasaan yang keempat. Ya, kemudian kebiasaan yang kelima adalah memakai 2 produk dan melayani 10 pelanggan setiap bulan, teman-teman sekalian. Jadi, teman-teman sekalian, kalau Anda memakai 2 produk setiap bulan, itu dampaknya luar biasa. Saya selalu bilang begini, teman-teman sekalian. Keyakinan itu menular, tapi demikian juga dengan ketidakyakinan. Nah, kalau Anda tidak pakai produk, saya yakin Anda akan lebih susah meyakinkan orang lain, teman-teman sekalian. Ya, kenapa? Karena produk bisnis jaringan itu adalah sebuah konsep di mana konsumen sekaligus adalah distributor. Mitra. Mitra itu kan konsumen sekaligus distributor. Beda dengan produk yang lainnya, produk konvensional. Kalau produk konvensional mereka tidak perlu menggunakan produk. Ya. Ya, satu contoh misalnya kalau kita bicara produk konvensional.
Ya, Anda jualan sepeda motor Honda misalnya. Nah, Anda jualan sepeda motor Honda, oleh bos Anda di Honda, Anda tidak harus pakai motor Honda. Bisa saja motor Anda Yamaha kan, tidak harus Honda gitu loh maksudnya. Jadi Anda tuh tidak harus memakai produk Anda sendiri. Ya. Nah, saya yakin orang yang tidak memakai produknya sendiri, ya pasti lebih susah meyakinkan orang lain. Ya dibandingkan kalau dia pakai produknya sendiri. Sorry. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, Anda diminta memakai 2 produk setiap bulan. Tujuannya apa? Nih, satu, mendapatkan testimoni pribadi dari produk. Penting teman-teman sekalian. Kenapa? Karena Anda harus mengalami keyakinan sendiri terhadap produk. Karena kalau Anda cuma dengar ceritanya orang lain, saya yakin Anda tidak akan seyakin itu. Ya beda keyakinannya. Kalau Anda percaya, coba deh. Kalau Anda hari ini punya jaringan Anda yang agak susah meyakinkan orang lain, mungkin saja masalahnya adalah dia nggak pakai produk. Dia cuma cerita teori saja. Dia tidak pernah memakai produk. Beda teman-teman kalau sudah pakai sendiri. Ya. Nah tentu saja kalau ini diduplikasikan oleh seluruh mitra Anda, tentu saja kan nambah omset teman-teman sekalian. Anda bisa bayangin, kalau Anda punya 100 mitra yang mengikuti Anda memakai 2 produk setiap bulan, berarti kan repeat order kan terjadi. Ya. Nah, oleh sebab itulah makanya 7 kebiasaan sukses ini juga akan langsung berdampak pada omset Anda. Ya. Nah, kemudian selain memakai 2 produk, melayani 10 pelanggan setiap bulan. Apa itu pelanggan, teman-teman sekalian? Pelanggan itu adalah orang yang Anda layani. Ya, yang tujuannya agar Anda bisa mendapatkan repeat order berikutnya. Nah, bagaimana caranya bisa melayani pelanggan tiap bulan? Tidak ada cara lain. Anda harus melakukan yang namanya pencatatan. Sekali lagi ya, pencatatan. Ini dia, di data pelanggan, ya di lembar yang ketujuh. Di lembar yang ketujuh mengenai data pelanggan, ya Anda diminta untuk mencatat siapa yang jadi pelanggan. Jadi ingat teman-teman sekalian, untuk membangun bisnis, untuk Anda bisa mendapatkan passive income, ya dan agar sistem bisnis Anda terbentuk, Anda perlu 5 orang yang menjadi pro leader. Siapa pro leader? Jadi mereka yang mengikuti sistem. Apa itu sistem? Elite Pro System. Di dalamnya apa? 5 langkah sukses, 3 prinsip dasar, dan 7 kebiasaan sukses. Ya kan? Nah, tapi untuk Anda mendapatkan repeat order, nah, maka salah satu caranya adalah Anda melayani pelanggan. Anda catat teman-teman sekalian. Nih, nama Budi. Ya, kemudian dia beli produk apa? Misalnya dia beli produk propolis. Dia beli produk misalnya Pornaswil. Nah, catat tanggal pembelian awalnya kapan. Nah, kemudian follow up pertama. Tujuannya apa? Anda tanyain, Pak, kemarin gimana Bapak pakai propolisnya? Pak, kemarin gimana Pornasnya? Bapak udah pakai sekian lama, harusnya sekarang ini udah habis, Pak. Gimana, Pak? Apakah Bapak order lagi atau gimana? Nah, itu namanya melayani pelanggan, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman tahu, kenapa di jaringan Anda mungkin repeat ordernya sedikit atau belum banyak, teman-teman? Karena bisa saja mitra Anda, atau mungkin Anda sendiri, itu sedang tidak melayani pelanggan. Jadi Anda membiarkan begitu saja. Orang yang sudah beli ya sudah Anda biarin begitu saja. Anda tidak follow up. Nah, Anda coba perhatikan baik-baik. Kalau Anda misalnya membeli sebuah produk misalnya. Ya contoh Anda beli produk misalnya pemanas air gitu. Anda beli di mall. Anda beli pemanas air. Anda bawa pulang ke rumah. Ya, kemudian tiba-tiba 1 bulan berikutnya si salesnya telepon Anda. Pak Budi, gimana Pak pemakaian produk kami? Apakah ada kendala, Pak? Ya, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Anda bayangin aja. Kalau Anda dilayani seperti itu, Anda akan menciptakan sales atau penjualan-penjualan berikutnya, teman-teman sekalian. Ya, Anda dengan senang hati ketika si sales ini menawarkan produk baru, Anda itu akan memikirkan untuk membeli itu gitu loh. Ya, nah apalagi produk kita ini adalah produk repeat order. Jadi jangan sampai ya kan pelanggan Anda, pelanggan mitra Anda kehilangan gara-gara Anda tidak melakukan follow up. Ya, yang namanya data pelanggan, dibiarin begitu saja. Nah, oleh sebab itu dicatat. Ya, ajak mulai melakukan pencatatan. Kemudian melakukan follow up terus-menerus. Kira-kira bagaimana Pak produknya, ada kendala enggak dan seterusnya. Melayani pelanggan. Ya, jadi ingat tadi apa? Menggunakan 2 produk setiap bulan dan melayani yang namanya 10 pelanggan setiap bulan. Disarankan punya 10 pelanggan, teman-teman sekalian. Nah, maksudnya pelanggan apa sih? Kalau dia sudah jadi mitra, apakah jadi pelanggan? Jadi pelanggan juga. Ya, jadi artinya gini teman-teman sekalian. Kalau ada misalnya rekan Anda sudah jadi mitra, terus dia, saya nggak mau bisnis, saya mau pakai produk saja. Nggak apa-apa, jadikan itu pelanggan. Dan itu tidak salah teman-teman sekalian.
Ya, omset datangnya dari pelanggan. Jadi silahkan Anda melayani pelanggan dan itu dianjurkan di AOM Starlight di 7 kebiasaan sukses. Jadi jangan fokus hanya mencari pelaku. Pelaku dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis Anda ke seluruh Indonesia. Ya, tapi pelanggan akan mempertahankan bisnis Anda dan membuat omset Anda akan ada terus. Repeat order terjadi dengan terus-menerus, ya. Yang keenam, ya, hadir di setiap pertemuan, baik pertemuan online dan offline. Pertemuan terpenting adalah pertemuan yang tidak ada hadiri, teman-teman sekalian. Jadi sebagai pro leader, Anda itu harus selalu hadir dalam setiap pertemuan. Kenapa, teman-teman? Karena begini, semangat kita itu kayak ban kempes. Anda tahu ban kempes ya? Sekarang Anda pompa, ya itu nanti seminggu lagi itu pasti kempes lagi. Itu namanya semangat. Semangat Anda itu seperti itu. Nggak usah jauh-jauh, teman-teman. Setiap orang mengalami hal yang sama. Apalagi mitra Anda yang memang belum pernah ada dalam bisnis ini. Belum bisa mengontrol motivasinya. Ya, semangat seperti ban gembes, motivasi seperti ban yang kempes. Ya, nah tapi ketika Anda hadir di pertemuan, saya yakin Anda pasti semangat lagi. Ya, coba deh Anda tanya mitra-mitra Anda yang tidak pernah ikut pertemuan, pasti dia tidak termotivasi. Tapi ketika mereka yang rajin dalam pertemuan, itu pasti termotivasi. Kenapa? Karena manusia terasah oleh manusia, besi ditempa oleh besi. Ya, maksudnya apa? Maksudnya gini, teman-teman sekalian. Anda tahu besi ya? Besi itu kalau mau ditempa itu harus dipanasin dulu, ditempa sama besi. Jadi dibentuk oleh besi. Manusia juga sama. Manusia itu termotivasi oleh manusia. Anda tahu kenapa kok saya pun juga selalu termotivasi. Ya, Anda pikir ketika saya wawancara misalnya peraih Ruba, peraih reward, ya, atau misalnya pada saat Zoom ada testimoni dari petani, itu memotivasi lagi gitu. Bahkan saya pun perlu memotivasi diri saya dengan membuat pertemuan, teman-teman sekalian. Ya, kenapa? Karena contoh ya, kita lesu ya ditolak, mengalami masalah, kendala, kita lesu, lemes, tiba-tiba datang ke pertemuan, ada petani tiba-tiba senang sekali hasilnya bagus. Waduh, teman-teman tahu nggak rasanya? Itu kayak disiram air yang jadi senang itu melebihi uang, teman-teman sekalian. Itu kalau saya, nggak tahu kalau Anda gimana. Tapi saya yakin setiap manusia sama. Kalau Anda misalnya melihat ada orang yang testimoninya bagus, terbantu dengan produk, itu senangnya kan minta ampun kan. Itu motivasi teman-teman sekalian. Ya apalagi ada punya jaringan misalnya yang tadinya enggak punya duit, akhirnya mulai punya duit, mulai bisa menghidupi keluarganya dari bisnis AWM. Ya, yang tadinya nggak pernah keluar negeri dapat tur Vietnam, ya nanti dapat motor, dapat mobil, dapat rumah dan seterusnya. Anda lihat, Anda pasti akan termotivasi teman-teman sekalian. Dan itu ada di pertemuan. Ya, dan memang karena kita ini ada di seluruh Indonesia, ya kita terbatas untuk bertemu langsung. Ya, tidak ada cara lain sementara ini kita pertemuannya adalah online maksud saya, ya dengan Zoom seperti ini. Tapi saya yakin sekali teman-teman sekalian, buktinya dengan pertemuan online kita bisa bangun bisnis. Ya, dan bisnis kita ada di mana-mana hari ini dengan kekuatan online. Dan itu terbukti dan kepada Anda pun juga saya yakin sudah mulai membuktikan bahwa ternyata pertemuan online juga sangat membantu. Ya, pertemuan adalah cara paling efektif untuk menduplikasikan sistem kepada mitra Anda. Jadi kalau ada mitra Anda hari ini yang belum paham mengenai bisnis ini, ajak ke pertemuan. Ya, karena tempat belajarnya di pertemuan. Pertemuan membantu Anda mengembangkan bisnis dengan mudah. Pertemuan akan memberikan motivasi baru, inspirasi baru, strategi baru yang mungkin sebelumnya tidak pernah Anda pikirkan. Di pertemuan kita dapat sama-sama, kita belajar sama-sama. Ya, kita akan termotivasi dengan orang lain, teman-teman sekalian. Ya, bahkan saya pun termotivasi. Saya tidak tahu dengan Anda, tapi saya yakin Anda termotivasi. Makanya kenapa ada wawancara, ya melihat bagaimana sih perjalanan hidup seseorang. Itu tujuannya agar kita tuh, oh ternyata dia saja begitu bisa gitu ya. Kenapa saya tidak bisa? Kan itu tujuannya teman-teman sekalian. Ya, mungkin beberapa dari Anda mungkin contoh nih kemarin ya. Kemarin kita wawancara misalnya seorang sales motor Honda, Mas Wijianto. Mungkin beberapa dari Anda berpikir, ngapain gue belajar sama sales Honda? Saya ini kan pengusaha, dia seorang sales, ngapain saya belajar sama sales? Nah, beberapa orang berpikir seperti itu. Padahal teman-teman sekalian, Anda dalam bangun bisnis jaringan, Anda punya mitra ini kan berbagai macam latar belakang. Bisa saja ternyata di mitra-mitra Anda ini ada misalnya profesinya sama-sama sales, atau bahkan orang yang tidak pernah punya pekerjaan. Terus tiba-tiba melihat seorang Mas Wijianto yang seorang sales Honda, bisa dapat Vietnam, bisa saja dia termotivasi. Mungkin Anda tidak termotivasi, tapi jaringan Anda termotivasi gitu loh Mas.
Ya. Nah, oleh sebab itu Anda harus selalu menjadi promotor dalam setiap pertemuan. Apapun pertemuannya, Anda nggak usah lihat orangnya, Anda lihat prestasinya gitu. Ya, Anda lihat ini orangnya hitam jelek gitu ya, ah ngapain saya hadir? Nggak perlu begitu. Anda lihat prestasi. Ya, karena Anda tahu bahwa orang akan termotivasi dengan orang, manusia akan termotivasi dengan manusia. Jadi jadilah promotor dalam setiap pertemuan, ya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah Anda juga harus paham pertemuan-pertemuan di Star Pro Academy itu macam-macam, teman-teman sekalian, ya. Ada Pro AWM Sharing. Pro AWM Sharing itu untuk orang baru, teman-teman. Itu untuk orang baru. Kesempatan Anda untuk ngajak orang baru. Karena di Pro AWM Sharing itu diceritain memang bisnisnya dari awal, produknya diceritain semua. Ya, jangan orang baru Anda ajak training kayak gini. Nah, ini Anda salah berarti. Anda tidak paham maksudnya pertemuan. Ya, jadi jangan orang baru Anda ajak di training, jangan. Pro AWM Sharing untuk orang baru. Nah, demikian juga Zoom Vaganza. Zoom Vaganza itu adalah wawancara para peraih reward. Di situ nggak ada presentasi kan di Zoom Vaganza. Kita hanya mewawancara kisah hidup seseorang. Tujuannya apa? Untuk menginspirasi orang lain. Makanya Anda harus siap-siap diwawancara. Karena bisa saja Anda menjadi inspirasi buat orang lain. Ya, satu contoh dulu pernah ada kita wawancara siapa namanya Rama Wisnu misalnya dari Bali. Rama Wisnu dulu seorang wanita, wanita single yang pernah mau bunuh diri. Ya, tapi tidak jadi dan akhirnya bisa sukses menghidupi anaknya dengan menjadi pelaku bisnis jaringan. Teman-teman tahu ada beberapa wanita yang WA saya termotivasi sekali dengan seseorang yang Rama Wisnu. Itu contoh teman-teman sekalian. Ya, artinya apa? Mungkin Anda yang pria-pria Anda tidak termotivasi, tapi ternyata ada jaringan Anda yang ternyata termotivasi dengan itu, teman-teman sekalian. Nah, itulah gunanya pertemuan. Makanya kita wawancara semua latar belakang. Pokoknya peduli amat saya wawancara aja. Karena saya tidak tahu siapa yang akan termotivasi. Yang penting kita lakukan aja. Ya. Nah, Zoom training. Seperti ini Zoom training, teman-teman. Ada training produk, training sistem. Nah, jadi training ya. Training itu untuk orang yang sudah join. Jangan orang yang belum join Anda undang untuk training. Bingung dia, teman-teman sekalian. Ya. Apalagi ngelihat training yang kayak saya tadi. Begitu masuk, MLM ini. Keluar langsung dia. Ya kenapa? Ya karena Anda salah ngundang gitu. Orang belum join, belum ngerti apa-apa diundang training. Ya salah Anda sendiri. Ya, Anda undang orang baru dulu di Pro AWMC. Nah, itu dia. Anda harus tahu tujuan masing-masing pertemuan online itu untuk apa. Anda tanya upline Anda kalau Anda nggak tahu, atau Anda tanya manajemen lah kalau Anda nggak tahu. Ya, nah demikian juga ya ada pertemuan offline seperti Pro AWM seminar itu pertemuan offline. Ya, basic training itu pertemuan offline. Tapi kita mulai buat online agar teman-teman bisa dapat ilmunya. Karena kalau nunggu pertemuan basic training secara offline, ya saya rasa kita butuh waktu yang sangat lama untuk ke semua daerah training itu luar biasa perlu waktu kan. Ya, pro training, ada ELT, Exclusive Leader Training, ada bootcamp training, dan ada pro leader night. Jadi nanti para pro leader itu juga ada pertemuan penghargaan khusus teman-teman sekalian untuk para pro leader. Ya, tentu saja bertahap nanti ya kita akan lakukan itu. Ya, oke yang terakhir kebiasaan sukses yang terakhir adalah menjadi good team player. Ya, sekali lagi saya ingatkan ya. Jadi yang namanya pertemuan, Anda harus hadir di setiap pertemuan. Karena Anda tidak akan pernah tahu di pertemuan mana Anda akan termotivasi dan jaringan Anda akan termotivasi. Bisa saja gara-gara Anda hadir di sebuah pertemuan atau mitra Anda hadir di sebuah pertemuan, ternyata dia termotivasi dengan itu, teman-teman sekalian. Kita tidak pernah tahu pertemuan yang mana. Oleh sebab itu selalu hadir dalam setiap pertemuan. Ya, oke. Kemudian terakhir adalah menjadi good team player. Apa itu good team player? Jadi setiap mitra harus memahami bahwa untuk sukses, mereka tuh membutuhkan dukungan orang lain. Jadi butuh dukungan orang lain, teman-teman. Namanya good team player itu Anda nggak bisa sukses itu sendirian. Superman is dead. Ya, jadi bukan hanya Anda butuh dukungan upline dan downline, namun Anda juga butuh dukungan crossline. Direksi, manajemen, bahkan semua pihak Anda butuh. Oleh sebab itu setiap mitra harus berperan menjadi pemain tim yang baik. Dengan cara apa ini? Satu, selalu melakukan 3 prinsip dasar. Kita kembali lagi pada basic training yang kedua, yaitu 3 prinsip dasar. Apa itu? Melakukan edifikasi. Edifikasi itu apa? Menjual pertemuan, mengedifikasi pertemuan, mengedifikasi upline Anda, mengedifikasi downline Anda, mengedifikasi manajemen, mengedifikasi perusahaan, mengedifikasi produk, dan sebagainya. Edifikasi, konsultasi, dan no cross-lining. Itu 3 prinsip dasar. Kalau Anda yang belum paham, Anda dengar lagi ke basic training yang sesi kedua. Yang kedua adalah selalu hadir dan menghadirkan pada pertemuan.
ya, dan terlibat dalam pertemuan teman-teman sekalian. Ya, karena terus terang teman-teman sekalian, pertemuan membuat Anda bertumbuh, membuat Anda menjadi dewasa dan makin hebat teman-teman sekalian. Ya, Anda sadari atau tidak, ya, teman-teman yang tadinya mewawancarai seseorang di Zoom AOM Vagans itu nggak gampang. Karena tidak semua orang punya mental kuat di wawancara. Kita kan punya banyak ruby kan teman-teman ya. Kadang-kadang saya itu harus memilih, memilah dan sedikit mendorong ya para ruby untuk mau diwawancara. Kenapa? Karena tidak semua orang punya kemauan untuk diwawancara, tidak punya keberanian atau mental kuat untuk wawancara. Jadi ketika Anda mau tampil, Anda sudah melewati satu langkah step penting pertama, yaitu Anda sudah mau menjadi pembicara publik, teman-teman sekalian. Ya. Dan salah satu kata kunci kalau Anda mau membangun bisnis yang besar, Anda harus menjadi pembicara publik yang handal. Tidak ada cara lain. Anda harus menjadi pembicara yang handal. Belajarnya di mana? Belajarnya di pertemuan. Makanya ketika upline Anda minta Anda, yuk jadi MC misalnya. Yuk Anda diwawancara, yuk, atau Anda misalnya, yuk Anda bawain materi ini, materi ini, materi ini. Nah, lama-lama Anda jago hebat teman-teman sekalian. Ya. Nah, AWM Star Life ini memang baru teman-teman sekalian. Perusahaan ini masih sangat baru 3 tahun teman-teman sekalian. Ya, terus terang, kami lagi mendorong Anda semua ya itu untuk menjadi trainer-trainer berikutnya, motivator-motivator berikutnya. Jangan semua saya ini orang manajemen. Saya ini GM teman-teman sekalian. Tidak seharusnya GM training kayak gini itu tidak seharusnya. Ya, saya sudah selama dalam bisnis jaringan tempat lain, tidak pernah ada GM turun training begini itu tidak pernah. Yang training siapa? Leader yang training. Ya, kenapa? Karena seharusnya leader yang lebih memahami di lapangan dibandingkan GM. GM tidak selalu ada di lapangan, ya, tapi minimal dapat pengetahuan aja dari lapangan. Tapi sekali lagi, harusnya yang melakukan itu adalah Anda, para leader yang melakukan training seperti ini, ya, training mindset, training produk, training sistem dan sebagainya. Harusnya bukan GM. Ya, nah oleh sebab itu tentu saja ya kami punya visi misi. Kami ingin membentuk Anda semua. Makanya kenapa kita bikin Elite Pro System, Star Pro Academy. Kami ingin membentuk. Ini adalah basicnya. Ya, basic daripada Elite Pro System atau Star Pro Academy. Agar Anda nanti bisa mengulangi, menirukan lagi apa yang sudah kami bangun pondasi ini. Agar Anda sebagai leader bisa mengulanginya, ya. Oke, teman-teman sekalian, itu tadi mengenai 7 kebiasaan sukses dari Elite Pro System dan mengenai 7 kebiasaan sukses yang ada di langkah yang ketiga ya daripada Elite Pro System. Oke, baik teman-teman sekalian, silakan. Saya ingin sekali mendengarkan tanggapan dari Anda untuk Anda bisa menambahkan apa yang saya sampaikan tadi. Para leader silakan Anda boleh tambahkan, ada yang kelupaan atau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, boleh silakan ditambahkan, direvisi, atau boleh ditambahkan silakan teman-teman. Silakan, monggo. Anda bisa buka mikrofon. Saya minum. Oke. Wah, ternyata ini Rama Wisnu ada ya. Tadi saya omongin Rama Wisnu, ternyata ada orang.